Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu harus mampu membunuh Master Aula Miluo yang memecah tubuhnya menjadi puluhan klon yang bertujuan membunuh teman-teman Qin Mu pada saat bersamaan. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Di alam kejernihan tertinggi Desa Riang, Qin Mu sedang bermain catur dengan Yang Mulia Surgawi Yun. Ia mendarat dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, "Langit timur telah rata, dan Kaisar Langit Hao Tian telah mematahkan salah satu cakarnya." Begitu ia menyelesaikan kata-katanya, langit tiba-tiba berguncang hebat. Ke arah daratan barat, ki emas tak terbatas melesat ke segala arah seperti bola emas raksasa. Ia meledak dengan sinar cahaya yang tak tertandingi dan menerangi lebih dari separuh dunia Yuan. Pada saat yang sama, daratan utara, air Shuan mengalir deras, Tianhe berputar, mengelilingi daratan dalam lingkaran, di tengah es dan salju, rawa-rawa besar, ribuan mil tanah beku, melayang di langit di atas daratan. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Dua kaisar Xuanwu telah tiba, dan langit utara datar. Mengapa saudaramu tidak mengatakan dewa kita?" Yun Tianzun menatap papan catur dan meliriknya, lalu berkata, "Kaisar Barat Harimau Putih, datang ke bumi barat. Kaisar Putih Langit Barat benar-benar tidak mampu menghadapinya, tetapi bumi barat sendirian. Langit hanya perlu mengirimkan makhluk surgawi, dan bumi barat akan jatuh dan Kaisar Barat akan terbunuh. Jika Kaisar Manusia Qin Wu tidak dapat menghentikan pasukan Langit Selatan yang kalah, maka kau akan tetap terikat dengan Yang Mulia Hao dan tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Apakah Yang Mulia Langitmu tahu berapa banyak Yang Mulia Langit di Langit Surgawi?" Qin Mu sedikit tertegun. 35, kata Yang Mulia Langit Yun. Qin Mu mengangkat alisnya. Kepala Balai Roh Pengadilan Leluhur, Ibu Kota Giok, dapat berubah menjadi 30 Yang Mulia Langit tingkat atas sendirian. Yang Mulia Surgawi Yun berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya dapat berubah menjadi dewa-dewa kuno yang sebanding dengan para Yang Mulia Surgawi, masing-masing dengan kekuatan besar. Kau kalah di babak ini. Tubuh fisik petugas roh Master Aula terlalu tua, dan setiap bagian tubuhnya telah berkultivasi menjadi dewa kuno. Jika orang seperti itu tiba-tiba berubah menjadi 30 dewa kuno teratas dan membunuh jenderalmu, bagaimana kau akan menghadapinya? Yang Mulia Surgawi Yun mengambil batu-batu putih dan terus meletakkannya, mengirimkan 30 batu putih itu ke dalam permainan catur Qin Mu. 30 dari mereka, eksistensi yang kemampuannya mendekati Adipati Surga dan Penguasa Bumi, tiba-tiba muncul di setiap medan perang sudah cukup untuk menggulingkan pertempuran. Siapa yang bisa melawan para jenderal? Qin Mu sedikit mengernyit saat melihat permainan catur. Metode kultivasi petugas roh Master Aula sangat aneh, dan dia juga menyadarinya. Ketika dia dan Xiang Jun membunuh petugas roh Master Aula, setiap bagian tubuhnya seperti dewa kuno yang hidup, bahkan jika dia telah dipotong-potong menjadi puluhan bagian oleh Xiang Jun, mereka masih bisa bergerak secara independen. Xiang Jun telah bergandengan tangan dengannya, tetapi pada akhirnya, mereka hanya merusak pohon Dao miliknya, sehingga mustahil baginya untuk mencapai Dao di alam semesta ini. Pada akhirnya, tetaplah Qin Mu yang merancangnya. Dengan jalur pedang tertinggi dan keterampilan Dao-nya, ia telah mematahkan salah satu buah Dao-nya dan melukai kepalanya. Selama beberapa hari terakhir, ia tidak tahu apakah pejabat roh Master Aula telah menyembuhkan luka Dao yang tersisa dari jalur pedangnya dan memulihkan kepalanya. Sekalipun ia bisa menyembuhkan luka Dao, ia tidak akan mampu memurnikan kepala barunya ke tingkat tirani yang sama seperti sebelumnya. Pejabat roh Master Aula masih memiliki 2 buah Dao dan 1 bunga Dao, yang setara dengan 3 praktisi Dao. Kemampuan 3 praktisi Dao sebanding dengan 30 dewa kuno teratas. Qin Mu menatap papan catur Heavenly Venerate Cloud. Bida catur yang mereka mainkan tidak memiliki garis lurus yang bersilangan, melainkan ditempatkan langsung di udara. Yang lebih aneh lagi adalah seolah-olah tidak ada aturan dalam permainan catur ini, dan mereka dapat menempatkan bidak sebanyak yang mereka inginkan. Misalnya, Yang Mulia Surgawi Yun berkata bahwa kepala aula pejabat roh dapat berubah menjadi 30 Yang Mulia Surgawi, jadi ia meletakkan 30 batu di kedua sisi kepala naga di papan catur Qin Mu, bersiap untuk memenggal kepala mereka. Tak satu pun dari dewa-dewa kuno dan 4 kaisar yang selamat. 4 guru surgawi agung dan 4 raja surgawi agung dari Desa Riang akan dipenggal. Penguasa dunia binatang yang baru, Long Fi, guru kekaisaran perdamaian abadi, Jiang Baigui, guru sekte tua orang suci surgawi Wei Suifeng, Kaisar Yan Feng, Gong Sun Fu, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, Kaisar Qi Ming, Permaisuri Tian Yin, Qin Fengqing, Adipati Surgawi, dan Ah Chou semuanya akan dihancurkan ketika kepala aula pejabat roh bergabung dalam pertempuran. Yang Mulia Surgawi Yun mendaratkan putra lainnya dan berkata, dan Yang Mulia Surgawi masih memiliki sedikit kekuatan tersisa, jadi dia bisa mengirim seorang putra untuk mendarat di samping pohon dunia istana leluhur dan membunuh Su Shenghua. Dengan hancurnya Su Shenghua, invasi para praktisi kuat dari era prasejarah tidak akan ada habisnya.
Qin Mou menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Surgawi tidak akan melakukan itu. Tapi pejabat Roh Master Aula akan melakukan itu. Yang Mulia Surgawi Yun berkata, pejabat Roh Master Aula adalah kepala Aula Istana Leluhur, Ibu Kota Giok. Dia membantu Yang Mulia Surgawi demi Ibu Kota Giok, sehingga akan mudah bagi para praktisi Dao Ibu Kota Giok untuk turun. Jika para praktisi Dao tidak bisa turun, membuka lorong pohon dunia gunung hitam besar dan membiarkan para penyelundup prasejarah turun akan membantu mereka menyelesaikan tugas mereka. Qin Mou berkata, orang-orang yang menyelinap masuk dari akar pohon dunia dan orang-orang dari istana leluhur Ibu Kota Giok bukanlah kekuatan yang sama. Bahkan mungkin ada dendam di antara keduanya. Yang Mulia Surgawi Yun berkata, namun, untuk istana leluhur Ibu Kota Giok, para penyelundup ini bisa dimanfaatkan. Kemunculan orang-orang ini dapat mempercepat turunnya para praktisi Tao di istana leluhur. Sementara itu, Kaisar Surgawi Agung sedang menunggumu untuk menyebarluaskan medan perang dan mengungkap semua musuhmu sebelum menangkap semua praktisi kuat di pihakmu. Oleh karena itu, Master Aula Lingguan pasti akan menggunakan jurus ini. Jika dia menggunakannya, pasti akan menjadi sambaran petir yang akan mengejutkanmu. Qin Mou menatap papan catur. Ia telah menetapkan Desa Riang, Laut Selatan, Bumi Barat, Perbatasan Utara, Alam Binatang, dan Kedamaian Abadi. Kepala-kepala naga dari para naga besar semuanya terkekang, dan tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Meskipun Shang Jun kuat, sulit baginya untuk berubah menjadi 30 eksistensi tingkat yang mulia untuk melindungi para jenderal. Qin Mou juga tidak memiliki sarana untuk melakukannya. Jika Kaisar Surgawi Hao seperti yang dikatakan Yang Mulia Yun, kedamaian abadi hanya akan tersisa bagi Qin Mou, Yang Mulia Yun, Yang Mulia Yu, Yang Mulia Yu, Lang Bao, dan yang lainnya. Mereka tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk bertarung dalam pertempuran terakhir dengan pengadilan surgawi. Bagaimana cara memecahkan situasi telah menjadi masalah terbesarnya. Garis pertempuranku menyebar terlalu jauh. Bumi Barat, Perbatasan Utara, Laut Selatan, Langit Selatan, Desa Riang, dan pohon dunia pengadilan leluhur terlalu panjang. Jika garis pertempuran ini ditutup dan menghancurkan musuh di sana, mereka akan menyusut dan hanya fokus pada Desa Riang. Qin Mou menggerakkan papan catur, jika kepala petugas roh aula berubah menjadi dewa kuno untuk menyerang para pemimpin pasukan, kita dapat mendukung mereka kapan saja. Kita bahkan dapat menyiapkan penyergapan untuk membunuh kepala petugas roh aula. Jika demikian, bisakah kita menyelesaikan situasi ini? Yang Mulia Surgawi Yun menggelengkan kepalanya. Sekarang, 4 kaisar para dewa kuno telah bergerak. Burung vermilion dari selatan, kura-kura hitam dari utara, naga biru dari timur, dan harimau putih dari barat semuanya telah muncul. Long Xiao dari alam binatang juga dibunuh oleh Little Earth Count, dan Long Fi naik tahta. Kepada surga yang maha agung, semua musuh telah muncul, dan inilah saat terbaik baginya untuk menarik jaringnya. Keringat dingin mengucur di dahi dan tengkuk Qin Mou. Ia tiba-tiba tersenyum. Yang Mulia Surgawi Hao seharusnya tidak memiliki kecerdasan setinggi itu, kan? Bersikaplah lunak saat mengantisipasi musuh. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Yun tenang, dulu, aku juga berpikir Kaisar Surgawi Hao tidak memiliki kecerdasan setinggi itu, tetapi aku kalah. Aku meremehkan putra mahkotanya, Shi Wuqi, dan mati dengan mengenaskan. Aku meremehkan dewa kunonya, Kaisar Surgawi, dan mati dengan mengenaskan. Aku, yang meremehkannya, juga mati dengan mengenaskan. Qin Mou tertawa terbahak-bahak, tetapi keringat semakin banyak mengucur. Aku punya rencana yang bisa mematahkan permainan catur Kaisar Surgawi Hao ini. Yang Mulia Yun menatapnya, aku bisa membantumu menghalangi Tuan Muda kedua, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menghalangi Yang Mulia Surgawi Su, Yang Mulia Surgawi Wei menghalangi Raja Dewa Leluhur, Awal Tertinggi menghalangi Dewa Kuno Taiji, Lang Weo menghalangi Kaisar Taichu, dan Tuan Xiang membunuh Nyonya Yuanmu. Dengan begitu, tidak akan ada lagi praktisi Tao di sisi Kaisar Hao, tidak akan ada lagi rintangan. Jika kau membunuh Kaisar Hao, situasinya akan beres. Qin Mou menatapnya tajam, suaranya serak. Pada saat itu, Kaisar Hao memang sudah mati. Namun, 4 kaisar dewa kuno, Kaisar Yue, Tianshu, Kaisar Shitian, Kaisar Hijau, Penebang Kayu, Petani, Cendekiawan, Nelayan, Long Fi, Jiang Baigui, Wei Suifeng, Kaisar Yanfeng, Gong Sun Fu, Leluhur Pertama, Kaisar Merah Ming Huang, Permaisuri Yin, Qin Fengqing, Adipati Langit, dan Ah Chou. Mereka semua mati. Dia berbicara semakin cepat, akhirnya, dia berkata dengan dingin, Lang Weo pergi untuk membunuh Kaisar Taichu, tetapi sebenarnya, dia juga akan mati. Lang Weo memiliki indera ketuhanan terkuat selain milikmu. Jika Kaisar Taichu membunuhnya dan mendapatkan indera ketuhanannya, dia mungkin bisa mencapai Dao Mula Mutlak. Karena itu, dia pasti akan pergi, dan Lang Weo pasti akan mati. Dan kau juga akan mati. Apa gunanya kemenangan ini? Ini berguna. Yang Mulia Surgawi Yun berdiri. Setelah Kaisar Surgawi Hao Tian wafat, para naga tidak akan memiliki pemimpin.
Yang Mulia Surgawi Shu dan Raja Dewa Leluhur sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan besar Istana Surgawi, dan Istana Surgawi tidak akan tunduk kepada kepala aula pejabat roh. Pada saat itu, Anda masih akan memiliki Yang Mulia Surgawi Utusan Maut dan Yang Mulia Surgawi Yue di sisi Anda. Anda juga akan memiliki Yang Mulia Surgawi Lan Yutian di sisi Anda. Anda juga akan memiliki Yang Mulia Surgawi Xiang di sisi Anda. Anda juga akan memiliki reputasi besar setelah membunuh Kaisar Surgawi Hao Tian. Pada saat itu, Istana Surgawi akan jatuh ke tangan Anda. Dia mengobarkan permainan catur, dia melangkah maju. Yang Mulia Surgawi Mu adalah Yang Mulia Surgawi yang memberikan keterampilan, dan reputasi Anda bahkan lebih tinggi daripada Yang Mulia Surgawi Lan Yutian. Mu, yang telah membebaskan dirinya dari segala belenggu, akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Dia akan membunuh Master Balai Roh, Poid, Raja Dewa Leluhur, dan di seluruh alam semesta, tak akan ada yang bisa menandingimu. Di atas reruntuhan, kau dapat membangun kembali kedamaian abadi dan membentuk dunia ini menjadi seperti yang kau bayangkan. Qin Mu duduk dengan lesu dan menggelengkan kepalanya. Saat itu, aku seorang penyendiri. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum. Benar, kau mungkin tak bisa menghidupkan kembali kami dan kau mungkin akan menjadi penyendiri, tetapi pengorbanan ini sepadan. Selama jutaan tahun, kami telah merindukan revolusi sejati, reformasi sejati. Kami rindu untuk dapat memenuhi keinginan kami dan mewujudkan ambisi kami. Ia tak kuasa menahan kegembiraannya dan berjalan mengelilingi Qin Mu, dan kau akan membantu kami mencapai semua ini. Karena itu, pengorbanan ini sepadan. Yang Mulia Surgawi Mu, kita bisa memenangkan babak ini. Selama kau memperlakukan kami sebagai pengorbanan untuk reformasi perdamaian abadi, kita bisa menang. Jika kau ragu, kau akan kalah. Kaisar Surgawi Hao Tian tidak akan memberimu kesempatan untuk ragu. Ia meletakkan tangannya di bahu Qin Mu sementara Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak, suaranya yang bersemangat bergema di telinganya, mimpi sejuta tahun, begitu dekat. Kaisar Langit-Mu, jangan ragu lagi. Kami bersedia menjadi persembahan untuk kemenanganmu dalam pertempuran ini. Qin Mu terdiam. Kaisar Barat Harimau Putih, Kaisar Utara Kura-Kura Hitam, mereka akan turun bersama tanah leluhur mereka, dan itulah saatnya bagi Kaisar Surgawi Hao Tian untuk bergerak. Yang Mulia Surgawi Yun menggelengkan bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudaramu, aku sangat mengenal Kaisar Surgawi Agung, jadi dia pasti akan bergerak. Jika kau ragu, kau akan kehilangan segalanya. Tidak perlu ragu lagi, berikan saja perintah untuk bergerak." Qin Mu mengepalkan tinjunya dan mengangkat kepalanya untuk melihat wajahnya yang gembira. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya dan membasahi pelipisnya yang putih, suaranya serak saat ia berkata, "Yang Mulia Surgawi Yun, kau memaksaku untuk menjadi dirimu yang lain, Yang Mulia Surgawi Yun yang lain, Kaisar Surgawi Yun. Ini bukan aku, tapi kita bisa menang." Mata Yang Mulia Surgawi Yun berbinar. "Apakah kau punya cara yang lebih baik untuk memecahkan situasi ini? Apakah kau punya cara lain untuk menghentikan petugas roh Master Aula? Putuskanlah, Yang Mulia Surgawi Mu. Waktu tidak menunggu siapapun." Qin Mu menatap bidak-bidak catur yang berserakan di tanah. Jika orang baik ingin mengalahkan orang jahat, mereka hanya bisa melakukannya dengan cara yang lebih licik daripada orang jahat itu sendiri. Namun, pada saat itu, apakah orang baik tetaplah orang baik? Dia telah mengalahkan 10 Yang Mulia Surgawi dan Kaisar Surgawi Hao Tian. Saat itu, dia adalah orang yang kesepian yang duduk di singgasana Kaisar Surgawi. Dia adalah 10 Yang Mulia Surgawi lainnya, kan? Dia mengepalkan tinjunya. Apa arti reformasi perdamaian abadi? Apa arti revolusi naga dan Han, revolusi cahaya merah, reformasi Kaisar Agung, dan reformasi Kaisar Pendiri? Ia memandangi bidak-bidak catur itu dan menyadari bahwa tubuhnya telah diselimuti sisik naga. Cakar dan gigi tajam tumbuh dari tubuhnya, dan wajahnya tampak garang. Qin Mu berdiri dan berjalan menuju tepian surga alam kejernihan tertinggi. Pasukan Agung Pengadilan Surgawi sedang bergerak ke sana, dan Pengadilan Surgawi siap untuk memulai pertempuran yang menentukan melawan Desa Riang. Di belakang Qin Mu, Yang Mulia Surgawi Yun berjalan mendekat dan berkata dengan suara berat, "Yang Mulia Surgawi Mu, sudahkah kau memutuskan? Master Aula Lingguan, seharusnya sudah waktunya untuk pergi." Qin Mu berkata dengan suara rendah, "Yun, apakah menurutmu Yang Mulia Surgawi Hao akan berpisah dari Tuan Muda kedua?" Yang Mulia Surgawi Yun tertegun. Di perkemahan Pengadilan Surgawi, Kaisar Surgawi Hao mendongak dan melihat fenomena abnormal terbentuk ketika Kaisar Barat Harimau Putih dan Kaisar Utara Kura-Kura Hitam turun. Ia tersenyum tipis. Di belakangnya, kepala Aula Lingguan berteriak pelan dan tubuhnya tiba-tiba terbelah. Ketika mendarat di tanah, ia berubah menjadi dewa-dewa kuno dengan berbagai bentuk dan ukuran, dengan aura yang tak tertandingi. "Kepala Aula, kuserahkan saja padamu," kata Kaisar Surgawi Hao sambil tersenyum. Para dewa kuno tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke segala arah. Terdapat pegunungan tebing giok tempat Eternal Peace terhubung dengan permukaan laut-laut selatan.
Orang-orang Eternal Peace telah membangun jalur tebing giok di sini. Jalan jalur tebing giok sangat curam dan seperti tebing yang halus, menghalangi gelombang laut yang bergulung-gulung. Leluhur pertama Kaisar Manusia Qin Wu memimpin pasukan Eternal Peace yang dipimpin oleh para Kaisar Manusia terdahulu ke pos di jalur tebing giok. Meteor tiba-tiba jatuh dari laut di depan jalur tebing giok dan menghantam laut, menimbulkan gelombang besar yang membumbung tinggi ke langit. Gelombang itu terhubung ke langit dan melesat menuju jalur tebing giok. Di balik gelombang itu terdapat sisa-sisa pasukan Marquis dari tentara Rute ke-39 Pengadilan Surgawi. Mereka mengikuti di belakang gelombang itu seperti api yang berkobar di permukaan laut. Mereka melesat menuju jalur tebing giok. Api kembali membumbung tinggi di langit. Meteor api yang tak terhitung jumlahnya bagaikan tetesan hujan, menyeret ekor api yang panjang dan asap tebal saat menghantam jalur tebing giok. Memutar dunia itu tidak mudah. Kaisar Manusia leluhur pertama berdiri di jalur tebing giok. Ia menyilangkan tangan dan bergerak perlahan. Kekuatan ilahi meletus. Seketika, langit yang dipenuhi meteor api dan gelombang besar berputar di ruang yang terdistorsi. Mereka bergerak mundur dan menyerbu menuju sisa-sisa berbagai markuis militer di langit selatan. Meskipun sisa-sisa prajurit yang kalah di langit selatan dikalahkan oleh Kaisar Selatan Burung Vermilion, Kaisar Merah Qi Xianyu, dan yang lainnya, formasi tersebut tidak kacau. Para jenderal utama dari berbagai pasukan memiliki kultivasi yang sangat tinggi dan formasinya ketat. Mereka segera memberi perintah dan formasi diaktifkan, gelombang besar terbelah dan meteor api yang memenuhi langit pun musnah. Para jenderal dari Markuis Angkatan Darat ke-39 memimpin semua orang untuk menyerbu keluar dari gelombang yang terbelah dan berteriak, "Siapa kalian?" Kaisar pendiri klan Qin, Yu Mingtian, Kaisar Manusia Qin Wu, dan Kaisar Manusia Xun Hu. Kepala desa melangkah keluar dan berkata dengan suara lantang tanpa menghunus pedangnya. Kaisar Manusia lainnya menatapnya dan merasa sangat iri. Pada saat ini, mereka mengikuti dari dekat di belakang leluhur pertama dan menyebutkan nama mereka. Mereka semua sangat mengagumkan. Siapa sangka Shuzi kecil akan berada di atas angin. Jika mereka menyebutkan nama mereka setelahnya, itu akan seperti sebuah foil. Tidak banyak yang mengagumkan. Kepala desa merasa sedikit puas. Ia sangat senang di dalam hatinya, orang-orang tua ini pasti sangat iri. Pada saat ini, Dewa Markuis Taizun tertawa terbahak-bahak. Aku pernah mendengar tentang Kaisar Manusia Qin Wu. Saat itu, ia ditakuti habis-habisan oleh putra surga Yin dan menjadi pembelot. Sedangkan Kaisar Manusia Xu Muzai, aku belum pernah mendengarnya. Kaisar Manusia lainnya tertawa terbahak-bahak dan menatap kepala desa dengan bangga. Wajah kepala desa dipenuhi rasa malu ketika ia berkata, orang terbaik tidak punya diri, orang terbaik tidak punya jasa, dan orang suci tidak punya nama. Wajar saja jika dia tidak tahu namaku. Setelah pertempuran hari ini, namaku menjadi sangat terkenal. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah kepala desa memerah saat ia bergumam, kalian orang tua bangka, setelah pertempuran hari ini, aku pasti akan terkenal di seluruh dunia. Markuis Dewa Taizun berteriak keras, anak-anakku, gunakan senjata dewa kalian dan ratakan jalur tebing giok. Hanya dengan mendarat di pantai kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di depan jalur tebing giok, sejuta senjata dewa membubung ke langit. Ukurannya berbeda-beda dan bagaikan awan yang menutupi langit saat mereka terbang menuju jalur tebing giok. Markuis pasukan He, 39 langit selatan menderita kekalahan telak. Ia diserang oleh Kaisar Merah Qi Xianyu dan dibunuh oleh pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Merah, Kaisar Ming, Yaner, dan Kaisar Selatan. Untuk melarikan diri, berbagai perbekalan dan senjata berat milik pasukan semuanya dibuang, yang tersisa hanyalah senjata dewa di tangan mereka, yang mereka bawa dengan ringan demi keselamatan mereka. Sepanjang perjalanan, rekan-rekan mereka yang tak terhitung jumlahnya tertinggal untuk melindungi barisan belakang. Hanya 1 juta dewa ini yang berhasil lolos. Namun demikian, jumlah mereka masih 10 kali lipat lebih banyak daripada jumlah dewa perdamaian abadi yang dipimpin oleh Aula Kaisar Manusia. Lebih lanjut, mereka yang lolos hidup-hidup dari medan perang Laut Selatan adalah para elit dari para elit, dan kemampuan mereka sangat tinggi. Sejuta senjata dewa melesat ke langit, memancarkan cahaya dewa yang tak tertandingi saat mereka menyerbu menuju jalur tebing giok. Pemandangan ini sungguh luar biasa, sungguh mengejutkan. Tubuh Kaisar Manusia leluhur pertama bergetar, dan sebuah istana surgawi melompat keluar dari belakangnya. Di aula pencakar langit, roh primordialnya duduk di singgasana Kaisar dan tiba-tiba berdiri. Matahari berputar mengelilingi langit selamanya. Kekuatan magis kaisarnya meledak, dan kemampuan ilahi yang dahsyat berubah menjadi pusaran air raksasa yang menyapu jutaan senjata ilahi dan berputar di sekitar jalur tebing giok. Kekuatan senjata ilahi itu meledak, namun, mereka saling menyerang di tengah derasnya senjata ilahi dan meledak. Kemampuan ilahi Kaisar Manusia leluhur pertama disebut segel langit dan bumi. Basis kultivasinya sangat kaya, dan kekuatan dharmanya mengaktifkan kemampuan ilahi tersebut. Sungguh mengejutkan.
Jutaan dewa dan iblis langit selatan di depan jalur tebing giok terkejut melihat ini. Namun, selusin sosok melesat ke langit dan menyerbu kaisar manusia leluhur pertama di puncak jalur tebing giok. Istana-istana surgawi muncul dari balik kepala mereka. Mereka adalah pemegang tahta di antara 39 pengikut langit selatan. Ada banyak pemegang tahta di antara para pengikut langit selatan. Meskipun beberapa pemegang tahta ini gugur dalam pertempuran Laut Selatan, medan perang tetap kacau. Qi Xianyu, Kaisar Merah, Kaisar Ming, Yaner, dan Kaisar Selatan memiliki pasukan yang lebih sedikit. Demi menghabisi musuh semaksimal mungkin, mereka memilih untuk menghabisi sisa pasukan musuh sebanyak mungkin dan perlahan-lahan mengikis kekuatan militer musuh. Akibatnya, mereka berhasil melarikan diri. Tahta-tahta kaisar ini menyerbu jalur tebing giok, dan kini adalah saat kaisar manusia leluhur pertama berada pada titik terlemahnya. Dia menghadapi sejuta senjata dewa sekaligus, dan tekanannya luar biasa besar. Saat ini, pertahanannya kosong, dan jika dia dikepung oleh mereka dalam jarak dekat, dia pasti akan mati di tempat. Kaisar manusia leluhur pertama mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki dengan keras, dan kemampuan ilahinya berubah. Langit runtuh dan bumi runtuh, dan angin musim gugur yang memilukan bertiup. Kemampuan ilahinya meletus, dan dengan dirinya sebagai pusatnya, ruang angkasa runtuh ke arahnya. Jutaan senjata ilahi hancur berkeping-keping, dan mereka berkumpul dengan liar. Mereka bertabrakan dengan keras, dan mereka menabrak bola besi senjata ilahi raksasa di depannya. Kaisar manusia leluhur pertama memegang bola besi senjata ilahi dengan kedua tangan dan mendorongnya ke arah para ahli yang duduk di atas kaisar. Lapisan surgawi ke-26 dari teknik segel langit dan bumi dapat memindahkan gunung dengan tak tergoyahkan. Alam daonya meletus, dan tekadnya yang tak tergoyahkan ada dalam serangan ini. Hati para ahli tahta kaisar bergetar. Mereka semua adalah ahli tahta kaisar, tetapi serangan kaisar manusia leluhur pertama mengandung ranah dao. Serangan itu lebih dekat ke dao daripada serangan mereka, dan kekuatan kemampuan ilahinya bahkan lebih kuat. Untungnya, kita punya lebih banyak orang. Markuis ilahi Taizun meraung, dan lebih dari 10 tahta kaisar melepaskan kemampuan ilahi mereka secara bersamaan, melesat ke arah bola besi senjata ilahi. Kekuatan sihir kedua belah pihak meningkat hingga ekstrim, dan bola besi raksasa yang dibentuk oleh jutaan senjata ilahi langsung terdistorsi. Senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan meleleh oleh kekuatan besar itu. Boom! Bola besi itu terbakar merah oleh kekuatan kemampuan ilahi, lalu meledak. Cairan besi ilahi emas ilahi yang memenuhi langit seperti tirai besar, menghalangi jalan tebing giok. Momentum lebih dari 10 tahta kaisar sedikit terhambat. Kaisar manusia leluhur pertama terhuyung mundur. Pada saat ini, cahaya pedang menembus tirai yang dibentuk oleh cairan emas ilahi, dan langit pedang dao terbentang. Wus, cahaya pedang berkilauan, membawa serta cairan emas dan cairan besi bagai air pasang. Dalam cahaya pedangnya, satu pasang naik dan pasang lainnya naik. Kepala desa memegang pedangnya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, pencapaiannya dalam ilmu pedang sangatlah tinggi. Jurus pertamanya adalah mencapai tingkat ke-30 dari ilmu pedang. Sebelum pensiun di masa mudanya, ia sudah menjadi dewa sejati jalur pedang. Dengan ranah jembatan ilahi, ia mampu menghadapi dewa sejati dari ranah gerbang surga selatan secara langsung tanpa terkalahkan. Jalur pedang bahkan dinamai berdasarkan gambar pedang. Saat itu, ranah daonya sudah mencapai 10 tingkat jalur pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memimpin reformasi perdamaian abadi di Akademi Ilmu Pedang dan juga telah ditempa oleh kaisar pendiri. Pencapaiannya dalam jalur pedang semakin tinggi. Meskipun fondasinya dalam jalur pedang tidak sehebat kaisar pendiri, Qin Mu, dan Jiang Baigui, itu masih lebih biasa. 30 tingkat jalur pedangnya menunjukkan kehebatan pertempuran yang hanya kalah dari leluhur pertamanya, dan itu sungguh menakjubkan. Ketika 30 langit jalur pedangnya terekspos sepenuhnya, cairan emas yang terbentuk dari jutaan senjata suci berubah menjadi 30 langit dan membeku. Cahaya pedang bersinar di langit ke-30, dan rune prinsip pedang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, seperti segel baja prinsip pedang. Rune prinsip pedang adalah jurus pedang paling dasar. Hanya ada 20 jurus pedang, dan jurus ke-20 adalah domain pedang. Langit ke-30 bagaikan senjata suci prinsip pedang yang sangat besar. Dengan cara yang megah dan luar biasa, ia muncul di antara lebih dari 10 ahli tingkat raja. Para kaisar ini menghindari cahaya pedang kepala desa, dan baru setelah mereka menghindari jurus pedang kepala desa, mereka menyadari bahwa mereka telah mendarat di senjata suci raksasa ini. Kepala desa meraung seperti guntur dan mengeksekusi jalur pedang, tetapi senjata suci raksasa ini tidak bergerak sama sekali. Para prajurit kekaisaran perdamaian abadi yang dipimpin oleh para kaisar manusia masa lalu bersiap menyambut pasukan surga selatan. Ketika mereka melihat wajah kepala desa memerah, tetapi ia tidak mengeksekusi senjata suci jalur pedang dari 30 surga, mereka langsung berteriak, "Bocah Shu, kau tidak akan mengaktifkan pedang dao. Kekuatan sihirku tidak cukup." Keringat dingin membasahi dahi kepala desa.
Ia memang ingin sepenuhnya mengaktifkan kekuatan senjata suci jalur pedang ini, tetapi pencapaian senjata suci itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh kekuatan sihirnya. 12 praktisi kuat dari tahta Kaisar Surga Selatan menghela napas lega dan segera bergegas keluar dari senjata suci jalur pedang dari 30 surga untuk membunuh kepala desa sebelum ia dapat mengaktifkan senjata suci tersebut. Pada saat ini, leluhur pertama Kaisar Manusia melangkah maju. Shu Muzhe, gunakan roh primordialmu. Kepala desa mengerti dan roh primordialnya membubung tinggi ke angkasa. Roh primordial leluhur pertama juga terbang bersamaan. Kedua roh primordial itu saling bersilangan di udara, dan kekuatan senjata suci pedang Dao berlapis 30 langsung meletus. Kekuatan senjata suci pedang Dao jauh lebih kuat daripada jurus pedang kepala desa. Senjata itu langsung menyelimuti belasan singgasana Kaisar Langit Selatan, semburan jalur pedang menciptakan pemandangan menakjubkan langit berputar di atas permukaan Laut Selatan. Pada saat ini, pancaran jalur pedang memungkinkan Kaisar Langit Selatan, Qi Xianyu, dan yang lainnya yang mengelilingi sisa prajurit Langit Selatan untuk melihatnya dengan jelas. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Apakah Kaisar Pendiri telah dibangkitkan? Atau apakah itu Master Surgawimu? Qi Xianyu kebingungan. Kekuatan surga pertama dari senjata suci pedang Dao dari surga ke-30 memang tidak terlalu kuat, tetapi semakin tinggi ia naik, semakin kuat pula kekuatannya. 3 ahli Kaisar Surgawi Selatan yang terjebak di surga ke-30 langsung dilahap oleh kekuatan pedang Dao dan langsung terpotong-potong, tubuh dan jiwa primordial mereka hancur total. Lebih dari 10 ahli Kaisar Surgawi Selatan bergegas keluar dengan paksa, tetapi mereka juga dipenuhi luka-luka. Yang paling menyedihkan adalah mereka yang berasal dari surga ke-29 dan surga ke-28. Hampir tidak ada secuil daging dan darah di tubuh mereka. Begitu mereka bergegas keluar dari senjata ilahi jalur pedang, senjata ilahi jalur pedang yang tak tertandingi itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi debu. Lagi pula, senjata ilahi jalur pedang itu tidak disempurnakan secara pribadi, tetapi jalur pedang kepala desa telah mengubah jutaan senjata ilahi yang meleleh menjadi senjata ilahi jalur pedang secara kebetulan. Setelah mengaktifkan kekuatannya kali ini, kekuatannya juga telah melampaui daya tahan senjata ilahi, itulah sebabnya ia hancur berkeping-keping. Namun, hasil pertempuran kali ini luar biasa. Pada saat yang sama, jutaan dewa dan iblis surga selatan yang kalah bergegas menuju jalur tebing giok. Para kaisar manusia masa lalu memimpin pasukan perdamaian abadi dan langsung terjun ke pertempuran sampai mati. Bertahan, Kaisar Manusia Kikang berteriak keras, tunggu sampai Kaisar Selatan dan Qi Xianyu tiba, maka kemenangan akan menjadi milik kita. Mereka yang menghalangiku akan mati. Para prajurit surga selatan menyerbu seperti iblis gila, membuat orang-orang ketakutan. Mereka tahu bahwa jika mereka terhalang di jalur tebing giok, mereka akan dikejar oleh 2 penguasa cahaya merah, Kaisar Merah, dan Kaisar Selatan. Pada saat itu, mereka semua akan dikubur di sini. Hanya dengan membunuh jalan keluar dari jalur tebing giok, mereka dapat bersatu kembali dengan pasukan Istana Surgawi. Perang ini hanyalah pertempuran darah dan daging. Itu juga merupakan pertempuran paling mengerikan antara binatang buas yang terpojok. Pasukan surga selatan yang kalah menjadi gila dan tidak takut mati. Tidak peduli berapa banyak orang yang terbunuh, tidak satu pun dari mereka yang mundur dan menyerah. Banyak wajah yang dikenal gugur di samping para kaisar manusia, dan beberapa kaisar manusia juga kehilangan nyawa mereka. Adapun leluhur pertama dan kepala desa, mereka harus menghadapi lebih dari 10 ahli tahta kaisar bersama-sama, dan pertempuran itu bahkan lebih sengit. Lambat laun, langit menjadi gelap, tetapi pertempuran di jalur tebing giok masih belum berakhir. Penjaga bulan melintas di kejauhan, dan cahaya bulan menyinari jalur tebing giok yang berlumuran darah. Pertempuran berlanjut. Bulan miring, dan penjaga bulan mendorong kapal bulan semakin jauh. Ketika bulan menghilang dan sinar matahari dari kapal matahari berangsur-angsur naik, kapal Phoenix milik Kaisar Merah Qi Xianyu dan pasukan bulu terbang perdamaian abadi yang dipimpin oleh Kaisar Selatan Yaner akhirnya tiba di jalur tebing giok. Kecepatan pasukan Kaisar Merah dan Kaisar Cerah melambat, jadi mereka masih tertinggal. Mereka melihat ke depan dan melihat bahwa jalur megah itu dipenuhi dengan mayat para dewa dan iblis. Di dasar tebing juga dipenuhi dengan mayat para dewa dan iblis. Di celah itu, fluktuasi kemampuan ilahi masih berdatangan. Kaisar Merah Qi Xianyu segera mengendalikan kapal Phoenix untuk melesat maju dan melompati celah tebing giok. Medan perang membentang hampir 1000 mil di belakang celah itu, dan para dewa serta iblis yang gugur dalam pertempuran ada di mana-mana di sepanjang jalan, api perang masih berkobar. Kapal Phoenix terus terbang maju dan mengejar asal fluktuasi kemampuan ilahi tersebut. Mereka melihat leluhur pertama Kaisar Manusia, Shu Mucha, dan yang lainnya memimpin beberapa ribu prajurit perdamaian abadi yang bertempur melawan musuh dengan panik. Sedangkan para jenderal di samping leluhur pertama, hanya tersisa 6 hingga 7 orang. Dari 100.000 prajurit, hanya mereka yang tersisa. Bahkan Kaisar Manusia hanya tersisa 8 orang.
Pertempuran celah tebing giok begitu tragis hingga tak terbayangkan. Leluhur pertama mengangkat kepalanya dan matanya berlumuran darah. Dalam darah, ia melihat burung Phoenix berkepala 9 yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kapal Phoenix. Air mata darah mengalir dari matanya. Mereka akhirnya bertahan sampai saat ini. Pasukan Langit Selatan yang kalah dibantai habis oleh pasukan Kaisar Merah dan Kaisar Selatan Yan'er. Kaisar Merah dan Kaisar Cerah juga memimpin pasukan Kaisar Merah untuk datang terlambat. Mereka semua berkumpul di jalur tebing giok dan tetap diam. Pertempuran di jalur tebing giok sungguh sengit. Namun, Qin Mu tidak punya cara untuk mengirim lebih banyak pasukan, jadi ia hanya bisa membiarkan leluhur pertama dan yang lainnya mengumpulkan darah dan daging mereka. Suasananya agak mencekik. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, mereka bertepuk tangan dan tersenyum. Kalian semua tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Kalian memang layak dilatih oleh Tuan Muda Ketujuh. Saat bertarung, kalian tidak takut mati. Kaisar Selatan, Burung Vermilion, Kaisar Merah, dan Kaisar Ming, kalian bertiga berkumpul bersama. Ini menghemat waktuku untuk mencari mereka satu persatu. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat 3 dewa kuno dengan penampilan aneh berjalan mendekat. Dewa-dewa kuno ini tampak sangat aneh, tetapi dewa-dewa kuno dari berbagai dunia tidak memiliki ketiganya. Hal itu membingungkan. Kaisar Surgawi Hao Tian memerintahkanku untuk datang dan menyingkirkan Kaisar Selatan, Kaisar Merah, dan Kaisar Ming. Salah satu dewa kuno tersenyum. Aku tidak akan membunuh siapapun. Rekan-rekan Taois, kumohon. Di desa Riang, alam kejernihan tertinggi. Tatapan Qin Mu berkedip. Kaisar Surgawi Yun, jika aku adalah Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat, aku pasti tidak akan membiarkan Tuan Muda kedua terpisah dari Kaisar Surgawi Hao Tian. Aku akan mengambil kesempatan untuk menyegel Tuan Muda kedua dalam tubuh Kaisar Surgawi Hao Tian dan tidak membiarkannya keluar dan menimbulkan masalah. Kalau begitu, kita hanya akan tinggal 1 orang. Dengan 1 orang tersisa, kita akan bisa menang. Yang Mulia Surgawi Yun melangkah maju dan bertanya. Qin Mu bertanya, tahukah kau apa konstruksi reformasi perdamaian abadi yang paling berguna? Yang Mulia Surgawi Yun menggelengkan kepalanya. Yang paling berguna adalah portal teleportasi yang harus dibangun Kaisar Yanfeng meskipun matanya merah. Qin Mu tersenyum. Saat itu, ayah mertuaku hampir menghabiskan perbendaharaan kekaisaran, dan ia bersembunyi di istana kekaisaran untuk makan sekam dan menelan sayuran. Ia bahkan hampir menjual jubah kaisar. Kemudian, akulah yang mendukungnya, dan ia selamat. Setelah istriku naik tahta, ia melangkah lebih jauh. Ia membangun portal teleportasi di setiap kota, setiap jalur, dan setiap wilayah dalam kedamaian abadi. Seni ilahi teleportasi adalah seni ilahi yang diciptakan pada era kaisar pendiri. Desa Riang juga memiliki portal seperti itu. Yang Mulia Surgawi Yun bertanya, apa maksudmu? Petugas Roh Master Aula membutuhkan waktu untuk terbang ke tempat yang berbeda. Ada perbedaan waktu antara yang cepat dan yang lambat. Qin Mu berkata, antara kau dan aku, orang yang tersisa harus mencapai medan perang dalam waktu yang sangat singkat untuk membunuh 30 klon dewa kuno miliknya. Pendeta Yun berkata, namun, orang yang bertahan harus berurusan dengan Tuan Muda kedua dan Kaisar Hao Tian. Tatapan mereka bertemu, dan mereka saling berpaling. Aku akan tinggal. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum. Aku tidak bisa menghadapi 30 klon dewa kuno dari petugas Roh Master Aula sepertimu. Kecepatanku juga tidak secepat milikmu. Serahkan saja Shang Jun kepadaku untuk menghadapi Kaisar Taichu sementara aku menghadapi Tuan Muda kedua. Bukankah kau bilang aku bisa menghadapi Tuan Muda kedua? Aku sudah memikirkan ide ini. Qin Mu tidak menatap langsung ke matanya dan tersenyum. Aku yakin kau sudah memikirkannya. Dia terdiam sejenak. Saat itu, kita dipisahkan oleh Sungai Surgawi, ruang, dan waktu. Ketika aku menawarkanmu bersulang, kau hanya bisa menanggapi dengan air Sungai Surgawi. Hari ini, kau dan aku harus minum sampai mabuk. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum. Kudengar kau tidak pernah minum. Mata Qin Mu memerah, tetapi ekspresinya tenang. Aku harus minum hari ini. Di samping Yang Mulia Surgawi Yun dan Qin Mu terdapat tumpukan guci anggur kosong, dan hanya 1 guci terakhir yang tersisa. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum. Sudah sangat sulit bagi makhluk seperti kita untuk mabuk. Kau harus menghentikan petugas Roh Master Aula. Lagi pula, dia terbagi menjadi 30, jadi tidak akan mudah untuk menyingkirkannya. Guci anggur perayaan ini akan tetap di sini. Kau dan aku, siapapun yang kembali lebih dulu akan minum guci anggur perayaan ini. Baiklah. Qin Mu juga tahu bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, guci anggur ini adalah anggur perayaan. Siapapun yang kembali lebih dulu akan berhak meminumnya. Dia berbalik dan pergi. Saat Yang Mulia Surgawi Yun berbalik, dia merasakan aura samar dalam bayangannya.
Xiang Junlah yang meninggalkan bayangan Qin Mu dan bersembunyi di dalam bayangannya, sehingga akan sulit untuk memperhatikannya dalam keadaan normal. Xiang Junlah yang sengaja melepaskan sedikit fluktuasi untuk menandakan kedatangannya. Yang Mulia Surgawi Yun memandang ke bawah ke berbagai medan perang. Medan perang di sekitar desa Riang sangat megah dan megah. Bala bantuan dan sumber daya perdamaian abadi terus dikirim ke sini melalui gerbang teleportasi. Desa Riang kekhawatiran dipimpin oleh para penguasa surga ke-33, semuanya memimpin pasukan mereka ke medan perang. Di antara 4 guru surgawi agung, hanya penebang kayu yang tersisa untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan dan mengerahkan kebijaksanaannya untuk mengendalikan medan perang sesuka hatinya. Karena Yang Mulia Surgawi Yue, Yang Mulia Surgawi Yun, Qin Mu, dan yang lainnya menjaga desa bebas kekhawatiran, bahkan guru surgawi pertempuran bela diri telah memimpin para prajurit dari surga adu banteng untuk menyerbu ke medan perang dan tidak melindungi paviliun berbau surga milik penebang kayu. Tatapan Yang Mulia Surgawi Yun berkedip. Pertempuran pertama petugas Roh Master Aula juga merupakan yang paling berbahaya, dan itu adalah desa bebas kekhawatiran. Desa Riang adalah desa yang paling dekat, jadi dia pasti orang pertama yang tiba di medan perang desa Riang untuk memburu 4 Raja Surgawi Agung desa Riang, Kaisar Pendiri Yan Yue, Tetua King Huang, Raja Surgawi Di Shi, dan Raja Surgawi Tian Shu dari ibu kota Nether. Selain itu, ia juga harus memburu 4 penguasa surgawi, Yan Yunxi, Zhuo Cha, dan kolam dingin di medan perang desa Riang kekhawatiran. Desa Riang berada dalam kekacauan dan tanpa pemimpin. Sekalipun mereka memiliki senjata berharga Eternal Peace dan dewa serta iblis yang tak terhitung jumlahnya, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kekalahan. Klon dewa kuno Hall Master Lingguan adalah yang kedua tiba di medan perang Laut Selatan. Ada burung vermilion Kaisar Selatan, 2 Kaisar Cahaya Merah, Kaisar Manusia Leluhur Pertama, dan Kaisar Merah Qisianyu. Dan di belakang Kaisar tertinggi surga, Adipati Surgawi, dan penguasa bumi yang tinggal di pedalaman Eternal Peace, adalah tempat keempat yang ingin ia tuju. Youdu, tempat pangeran bumi kecil Qin Fengqing berada, adalah tempat kelima yang ingin ia tuju. Berikutnya adalah 2 kaisar kura-kura hitam yang baru saja turun dari tanah perbatasan utara, dan Wei Suifeng yang bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di tanah perbatasan utara. Target selanjutnya adalah leluhur Dao dari Sekte Dao, Raja Surgawi Brahma yang agung dari agama Buddha. Yang paling dekat dengan Sekte Dao adalah Kaisar Yan Feng dari ibu kota perdamaian abadi, Dewa Primordial Bumi Kebajikan Gongsun Yun, Jiang Baigui dari Samudra Timur, dan Naga Hijau dari Kaisar Timur yang baru saja dihidupkan kembali. Setelah Samudra Timur, tempat para pejabat Master Aula Roh tiba adalah Bumi Barat. Ketika Harimau Putih Kaisar Barat turun ke sana, tujuannya adalah untuk menyingkirkan Kaisar Barat dan Guru Surgawi Yu Tingge. Setelah itu adalah Naga Kilin, Master Dunia Binatang, dan terakhir, Su Shenghua di bawah pohon dunia Istana Leluhur. Yang perlu dilakukan Qin Mu adalah tiba di tempat-tempat ini dalam waktu sesingkat mungkin dan membunuh klon dewa kuno dari petugas Roh Master Aula. Petugas Roh Master Aula adalah eksistensi yang telah mencapai Dao selama 4 masa kehidupan. Dia memiliki 3 masa kehidupan buah Dao dan 1 masa kehidupan bunga Dao. Yang ia kembangkan adalah sistem alam Dao Istana Miluo dan sistem menggunakan kekuatan untuk mencapai Dao. Ada 4 jenis Dao Agung untuk mencapai Dao. Tubuh jasmaninya terbagi menjadi 30 bagian dan berubah menjadi 30 dewa kuno terkuat. Kekuatannya bisa dikatakan setara dengan seorang dewa langit kelas atas. Teknik yang ia kembangkan mungkin tak terhitung jumlahnya dan Dao Agung yang ia kembangkan beragam jenisnya. Dao dan seni ilahi yang telah dikuasainya oleh 30 klon dewa kuno mungkin tak akan terulang. Terlepas dari apakah itu Dewa Langit Yun atau Dewa Xiang, sulit bagi mereka untuk mengamati Dao Agung dan seni ilahi yang dikuasai klon dewa kunonya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan membunuhnya. Orang dengan kecepatan tercepat di dunia ini adalah Dewa Kuno Kaisar Selatan Burung Vermilion yang telah menguasai tanah leluhur api Dao. Namun, Kaisar Selatan bukan lagi Dewa Kuno, dan tanah leluhur api Dao juga telah jatuh ke dalam kendali kedamaian abadi. Kekosongan pamungkas Dewa Langit Bulan tidaklah cepat, tetapi merupakan ruang terlipat yang memberi orang ilusi kecepatan ekstrim. Orang tercepat ketiga adalah orang cacat, dan kecepatannya begitu tinggi sehingga ia bisa mengabaikan ruang. Berikutnya adalah seni teleportasi ilahi dan transfer energi spiritual antar dunia. Qin Mu adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kekuatan beberapa keluarga. Transfer energi spiritual antar dunia bahkan diciptakan olehnya dan Dewa Harimau Hitam ketika ia masih muda. Oleh karena itu, ia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kemungkinan untuk mencegat 30 klon dewa kuno milik Kepala Balai Roh. Meski begitu, ada kemungkinan besar mereka akan gagal menyelamatkannya.
Yang Mulia Surgawi Yun memandang medan perang di sekitar desa Riang. Ada beberapa fluktuasi kemampuan ilahi yang singkat, cepat, dan sangat dahsyat di medan perang tersebut. Totalnya ada 8 kali. 8 fluktuasi singkat kemampuan ilahi mungkin tidak terlihat jelas di medan perang yang luas dan tak terbatas, tetapi fluktuasi tersebut memberikan kejutan yang tak tertandingi bagi para Yang Mulia Surgawi. Bahkan para ahli tingkat raja pun tidak dapat merasakan betapa dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam 8 fluktuasi singkat kemampuan ilahi ini, tetapi bagi Yang Mulia Surgawi, itu sangat menakutkan. Yang Mulia Surgawi Yue, Lang Weo, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut, Tai Shi, dan Lan Yutian semuanya ketakutan. Mereka semua memusatkan perhatian pada medan perang. Sementara itu, di pihak Istana Surgawi, 2 dewa kuno Taiji, Raja Dewa Leluhur, Yang Mulia Su, Nyonya Yuan Mu, Kaisar Hao Tian, dan Tai Chu tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap medan perang. Kaisar Hao Tian berubah menjadi seorang wanita dan dikendalikan oleh Tuan Muda kedua. Ia mengamati situasi di medan perang. 8 seni ilahi datang dari arah yang berbeda. Mereka berasal dari 7 zona pertempuran. Dibandingkan dengan Kaisar Langit Tertinggi, tempat pavilion pengendus langit berada, jeda waktu antara 8 seni ilahi itu sangat singkat. Hanya butuh 1 tarikan napas. 8 seni ilahi datang dari 8 lokasi berbeda. Setelah 8 tarikan napas, debu mengendap. Yang Mulia Surgawi Yun mengamati 8 lokasi itu dari kejauhan. Ia melihat 8 dewa kuno yang tampak aneh terbaring mati di medan perang. Dewa kuno di depan pavilion pengendus langit belum jatuh. Tubuhnya miring dan hampir jatuh ke tanah. Tidak jauh dari pavilion pengendus langit, terdapat aliran cahaya dari kemampuan ilahi teleportasi dan kemampuan ilahi Zenith Point. Ada juga jejak kaki besar di aliran cahaya itu. Jejak kaki itu belum menghilang. Yang Mulia Surgawi Mu. Yang Mulia Surgawi Yun mengambil kendi anggur yang belum dibuka dan membuka mulutnya. Ia mengangkat kepalanya dan meminumnya. Aku akan minum anggur perayaan ini dulu. Kau bilang siapapun yang kembali lebih dulu akan minum anggur ini. Kuharap saat kau kembali, kau akan melihat kendi anggur kosong ini dan salah mengira aku kembali hidup-hidup. Ia menghabiskan anggur perayaan itu dalam sekali teguk dan menyeka anggur dari sudut mulutnya. Ia tersenyum dan berkata, kau terlalu pintar. Kau pandai menerobos situasi. Aku tahu trik kecil ini tak bisa disembunyikan darimu, tapi kau juga manusia. Sepintar apapun dirimu, jika masih ada sedikit harapan, kau akan berpegang teguh pada harapan kecil ini dan memikirkan sesuatu yang lebih baik. Ia meletakkan kendi anggur kosong dan berjalan turun dari alam kejernihan tertinggi. Ia mengulurkan tangannya dan pedang kaisar awal mutlak terbang di atasnya. Kesadaran jiwanya, seluruh surga yang agung, mengikuti gerakannya. Tatapannya tertuju pada langit di atas perkemahan pengadilan surgawi. Di sana, 2 langit agung yang menjulang tinggi juga bergerak. Taiji, Raja Dewa Leluhur, kekosongan surgawi yang dimuliakan, dan makhluk-makhluk lainnya juga melancarkan serangan umum. Pasukan dewa dan iblis pengadilan surgawi hampir semuanya dimobilisasi. Dia bahkan melihat kekuatan pamungkas Nyonya Yuan Mu muncul di langit. Pasukan ibu kota mistik Raja Dewa Leluhur mulai terbang di atas desa yang riang dan menuju kedamaian abadi. Di Youdu, dunia asal, para dewa iblis dan iblis dari Youdu menyerbu bagaikan air pasang. Yang Mulia Surgawi Yun menarik napas panjang dan cahaya ilahi memancar ke segala arah dari matanya. Tuan Muda kedua, Yang Mulia Surgawi Hao, hari ini, aku akan memastikan bahwa kau tidak akan pernah melupakanku. Bayangan pertempuran ini akan selamanya terpatri di hati Dao kalian berdua. Perbatasan selatan kedamaian abadi, jalur tebing giok. Kaisar Qiming dan Kaisar Nan menatap 3 dewa kuno yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi serius. Ketiga dewa kuno ini memancarkan perasaan yang sangat menakutkan, seperti Adipati Surgawi dan penguasa bumi di puncak kejayaan mereka, tetapi Adipati Surgawi dan penguasa bumi telah meninggal. Setelah terlahir kembali, mereka menjadi makhluk yang diperoleh, yang juga bisa disebut setengah dewa. Selain mereka, adakah dewa kuno lain yang begitu kuat di dunia ini? Ekspresi Kaisar Nan berubah drastis, dan ia langsung berkata, Yan Er, Qin Wu, Kaisar Qi, cepat pimpin pasukan kalian dan pergi. Aku akan menahan mereka. Dia berjalan keluar sendirian dan bertemu dengan 3 dewa kuno yang berpenampilan aneh. Tanpa menoleh, dia berkata, Yan Er, jika kau bertemu Bai Yuqing setelah kembali, katakan padanya bahwa dia menang. Ibu mungkin tidak bisa pergi. Kaisar Qiming, kalian juga pergi. Yan Er kebingungan. Kaisar Merah dan Kaisar Cerah berkata dengan suara rendah, Ju Yan Er, kita harus meninggalkan tempat ini. Terlalu berbahaya di sini.
Mereka berdua telah mendukung era cahaya merah selama 100.000 tahun. Kaisar Cerah adalah orang yang kejam yang hampir menyerang istana surgawi. Jika mereka tidak mati, Kaisar Merah dan Kaisar Cerah mungkin akan berada di level pemuja surgawi ke-10. Penglihatan mereka begitu tajam sehingga mereka dapat langsung melihat kehebatan ketiga dewa kuno ini. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar. Yang mana Kaisar Qi Xianyu? Aku sudah mencari di Laut Selatan cukup lama, tapi aku masih belum menemukan Kaisar Qi. Jadi dia ada di sini. Rekan Daois Qi, petugas roh istana Miluo, salam. Kaisar Qi Xianyu berbalik dan melihat dewa kuno lain yang semerah darah berjalan dari Laut Selatan. Sudut matanya berkedut, dan dengan lolongan panjang, ia berubah menjadi Phoenix berkepala 9, siap bertempur. Sahabat muda, tak perlu gugup. Dewa kuno berwarna merah darah itu tersenyum. Jarak di antara kita terlalu besar. Kau akan mati dengan sangat cepat, dan tak akan ada rasa sakit. Dewa surgawi Hao Tian memintaku untuk bertindak. Selain membiarkanku membunuhmu, ia juga ingin menghancurkan jiwamu agar Tuan Muda ke-7 tak dapat menghidupkanmu kembali. Sangat mudah bagiku. Tiba-tiba, suara lain datang dan tertawa. Apakah Kaisar Manusia Qin Wu ada di sini? Leluhur Kaisar Manusia pertama menahan rasa sakitnya dan melihat ke arah sumber suara. Ia melihat seorang dewa kuno berwajah hijau dan bertaring berjalan seperti Raja Hantu Youdu. Tatapan dewa kuno berwajah hijau mendarat di wajahnya. Ia tersenyum dan berkata, "Kau adalah Kaisar Manusia Qin Wu. Hebat sekali. Aku sudah mencari jauh-jauh, tapi tak kusangka akan bertemu teman kecilku di sini. Kaisar Surgawi telah memintaku untuk membunuhmu." Kepala desa dan yang lainnya berdiri diam di depan leluhur pertama yang terluka parah. Semuanya, tidak perlu melakukan ini. Kelima dewa kuno saling memandang, mereka berkata serempak, membunuh kalian semua mudah bagiku. Namun, Kaisar Surgawi bersikap hati-hati. Dia mengundang kelima avatar kita untuk menghadapi satu orang masing-masing. Sebenarnya, satu avatar sudah cukup. Bahkan jika sesama Kaisar Selatan Taois ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa. Keputusasaan di hati Kaisar Selatan semakin kuat. Api Dao di sekelilingnya berkobar hebat saat dia berkata dengan tegas, "Yan mulai hari ini dan seterusnya, Bai Yuqing akan menjadi ibumu. Pergi." Ia melayang ke udara dan jiwa burung vermilion muncul. Api Dao mendistorsi ruang dan menerkam ke arah 5 dewa kuno dengan cara yang heroik. 5 dewa kuno dengan penampilan aneh saling memandang dan tersenyum. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Kasihan, seekor ngengat yang menerkam api hanya akan membawa kehancurannya sendiri. Mantra dan seni ilahi istana Miluo bukanlah sesuatu yang bisa kau lawan." Dao agung di sekitar salah satu dewa kuno bagaikan api saat ia mengangkat tangannya untuk menyambut Kaisar Selatan. Tekanan yang tak tertandingi dahsyat terpancar. Ruang terdistorsi jiwa burung vermilion terpenjara, dan kekuatan sihir Kaisar Selatan juga terpenjara dan terkunci di udara. Api Dao dari tubuh dewa kuno lebih kuat dan lebih dalam daripada miliknya. Api itu menahannya dengan kuat, membuatnya tak berdaya melawan. Hati Kaisar Selatan tenang. Hanya ada satu pikiran terakhir di benaknya. "Gadis bodoh, lari cepat." Dewa kuno tersenyum tipis dan melancarkan jurus pamungkasnya. Pada saat yang sama, keempat dewa kuno lainnya masing-masing melangkah maju, berjalan menuju Kaisar Merah, Qi Xianyu, dan leluhur pertama, Kaisar Manusia. Keputusasaan yang menyesakkan memenuhi celah tebing giok, dan Yaner tiba-tiba menjerit keras dan menerjang ke depan. Ruang angkasa tiba-tiba meledak, dan sebuah tinju menembus bagian belakang kepala dewa kuno yang telah membekukan Kaisar Selatan dan hendak membunuhnya. 5 jari tinju itu terbelah, dan 5 dao agung bawaan, Tai Yi, Tai Chu, Tai Shi, Tai Xiu, dan Tai Chi, meledak dari kelima jari itu, membelah dewa kuno itu berkeping-keping. Tubuh Qin Mu terhempas keluar dari ruang angkasa, mengubah tubuh dewa kuno itu menjadi debu. Debu itu berubah menjadi gumpalan ki kacau yang berhamburan. Pakaian merah Kaisar Selatan Agung yang telah terpasang di udara berkibar tertiup angin, dan api berkobar di belakangnya. Ia menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Qin Mu tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata vertikal di tengah alisnya terbuka, dan cahaya ilahi primordial melesat keluar dari matanya, menembus kepala dewa kuno lainnya. Tangan kanannya berubah menjadi pedang, dan dengan satu tebasan, ia membelah langit. Bab pembuka surga. Dengan tebasan itu, tubuh fisik dewa kuno ketiga meledak. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, berubah menjadi dunia surgawi yang perlahan muncul di jalur tebing giok. Qin Mu mengangkat tangan kirinya dan menunjuk, dan jari kekacauan primordial meletus. Dewa kuno yang berjalan menuju leluhur pertama baru saja melompat ketika tubuhnya ditusuk oleh jari kekacauan primordial, memakukannya ke jalur tebing giok. Dewa kuno yang bergegas menuju Kaisar Qi Xianyu tampak seperti akan meledak karena marah. Ia berbalik dan melarikan diri ke Laut Selatan. Qin Mu melangkah maju, dan jalur tebing giok mengeluarkan suara keras. Sebuah lubang besar dilubangi, dan permukaan laut terbelah, memperlihatkan dasar laut yang dalam.
Itu adalah kekuatan penghancur yang mengerikan dari gerakan cepat mereka. Ratusan ribu mil jauhnya dari Laut Selatan, rasanya seperti sebuah planet telah jatuh ke laut, menyebabkan permukaan laut meledak. Gelombang dan tsunami yang terbentuk menerjang garis pantai kedamaian abadi. Tuan Muda Ketujuh. Suara Dao bergema tanpa henti di langit di atas Laut Selatan. Sebelum Kaisar Selatan, Qiming, dan yang lainnya sempat tersadar, mereka tiba-tiba melihat Qin Mu terbang mundur dan berlari kencang menuju jalur tebing giok. Ia menekan dengan kedua tangan, dan tsunami pun meratakannya. Cahaya berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan ia tiba-tiba menghilang sebelum menabrak jalur tebing giok. Di jalur tebing giok, batu bata dan batu berjatuhan dari tembok kota yang menjulang tinggi. Itu adalah lubang besar berbentuk manusia yang telah dihancurkan Qin Mu. Di dinding tembok kota bagian dalam, dewa kuno yang ditunjukkan Qin Mu telah mati jatuh dari dinding dan perlahan meluncur turun. Ia duduk di tanah dengan kepala tertunduk. Suara lembut terdengar, dan tubuh jasmani dewa kuno itu tiba-tiba hancur seperti pasir. Ia berubah menjadi bola ki vital ungu yang perlahan menghilang. Yaner terbang ke sisi Kaisar Selatan dan segera memeriksa luka-luka di tubuhnya. Kaisar Selatan bingung dan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera berkata, Yaner, Bai Yuking bukan ibumu, kau adalah anak kandungku. Jika kau berani menyebut pencuri sebagai ibumu, aku tidak akan menghajarmu sampai mati. Bagian terpenting dari pertempuran ini sulit dikatakan, apakah itu di pihak Qin Mu atau Desa Riang. Karena dimanapun tempat yang dikalahkan, perdamaian abadi dan alam asal akan runtuh. Ketika awan surgawi berjalan menyusuri Desa Riang, Yang Mulia Surgawi Yue, Raja Dewa Lango, Yang Mulia Utusan Maut, dan Lan Yutian juga menyambut lawan mereka. Yue Surgawi dan Lango Surgawi terbang dan pergi untuk menghentikan Raja Dewa Leluhur yang mencoba terbang melewati Desa Riang dan memimpin Matahari Suandu untuk menyerang perdamaian abadi. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut juga melawan Yang Mulia Su yang telah menyerbu ke Youdu alam asal. Tai Shi masih sangat akrab dengan menghalangi dua dewa kuno Taiji. Mereka bertiga mengeluarkan harta karun tertinggi mereka dan mencoba membujuk satu sama lain. Sedangkan Lan Yutian, ia bertemu Nyonya Yuan Mu dalam keadaan linglung, membuat hati orang-orang berdebar kencang. Yun Surgawi berjalan menuju Kaisar Surgawi Hao. Para Yang Mulia Surgawi dan praktisi Dao berjalan di angkasa silih berganti. Di bawah mereka, gelombang dewa dan iblis bergulung-gulung, menyebar dari tiga sisi Desa Riang. Medan perang bahkan meluas hingga ke surga Kaisar tertinggi, dan seluruh surga Kaisar tertinggi berkobar dengan api peperangan. Kali ini, serangan pengadilan surgawi sangat mengerikan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bahkan dengan pavilion surgawi yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, bahkan dengan Yan Yunxi, Zhuo Cha, dan Hantang masing-masing mengendalikan satu sisi, dan bahkan dengan Kaisar pendiri Qin Ye secara pribadi mengambil alih, tetapi dengan tiga penguasa pengadilan surgawi yang beraksi, api peperangan tetap mencapai Desa Riang. Pemuja Surgawi Yun mengabaikan semua ini dan pergi menemui Kaisar Surgawi Hao. Kaisar Surgawi Hao adalah seorang pria saat itu, dan Tuan Muda kedua hanya terkejut bahwa Qin Mu telah membunuh 8 klon dewa kuno dari petugas roh Master Aula dalam waktu sesingkat itu, jadi dia keluar untuk melihatnya. Namun, dia tidak tertarik dengan pertempuran besar di desa yang riang. Oleh karena itu, dia menyerahkan tubuhnya kepada Kaisar Surgawi Surga yang luas. Yun, kau hanyalah lawanku yang kalah. Tatapan Kaisar Surgawi Langit luas tertuju pada wajah Kaisar Surgawi Yun, lalu beralih dari wajahnya untuk menatap alam kejernihan tertinggi, yang merupakan tingkat tertinggi Desa Riang kekhawatiran. Sungguh rencana yang luar biasa, kata Kaisar Surgawi Hao Tian dengan santai. Setiap bagian dari tubuh jasmani petugas roh Master Aula telah berubah menjadi dewa kuno. Ia dapat mengirim klonnya untuk membunuh para pemimpin Desa Riang, kedamaian abadi, Yin Surgawi, alam Buddha, Sekte Dao, dan alam binatang. Ini untuk menyerang dan menyelamatkannya. Mu Yang Mulia Surgawi memiliki kelemahan, yaitu terlalu mementingkan keluarga dan persahabatan. Aku telah melihat kelemahannya sejak lama. Selama ada kelemahan, itu tidak terkalahkan. Ia tersenyum. Terlepas dari apakah Master Aula Lingguan dapat membunuh pilar-pilar kedamaian abadi ini atau tidak, strategiku telah tercapai. Itu membuat Mu, sang dewa surgawi yang penuh cinta, tak punya pilihan selain meninggalkan Desa Riang untuk menyelamatkan mereka. Dia tidak ada di Desa Riang, jadi Desa Riang tidak akan bisa menghentikanku dan pasukanku. Pertempuran ini akan membawa kedamaian bagi Desa Riang. Yun, sang dewa surgawi, berkata dengan acuh tak acuh, Hao, Yang Mulia Surgawi, tapi kau lupa aku masih di sini. Kau juga punya kelemahan, Yang Mulia Surgawi Yun. Di belakang Raja Surgawi Hao, Kaisar Taichu perlahan berjalan mendekat. Raja Surgawi Hao tampak tenang dan kalem. Saudara Yun, kelemahanmu adalah kejam dan sabar. Kekejaman menyulitkan untuk mendapatkan kesetiaan orang lain. Kesabaran berarti mengalah. Aku menggunakan kelemahanmu ini untuk mengalahkanmu di era Long Han. Kau tak bisa mendapatkan bantuan dari Yang Mulia Surgawi Api, Lang Xuan, Raja Dewa Leluhur,
Yang Mulia Surgawi Gong, Selir Surgawi King, dan yang lainnya. Di sisi lain, aku tahu bagaimana bergaul dengan mereka dan bagaimana membentuk komunitas kepentingan dengan mereka. Kesabaranmu berarti bahwa untuk mencapai tujuanmu, kau akan memilih untuk berkompromi dan melepaskan lebih banyak kepentingan. Itulah sebabnya aku perlahan-lahan dapat menggerogoti aliansi surgawi yang telah kau bangun dengan susah payah, merebut kekuatan aliansi surgawi, dan mendorongmu keluar. Kaisar Surgawi Hao Tian tertawa, apakah kau yakin? Kaisar Langit Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah yakin. Kaisar Langit Hao Tian terkekeh, Kaisar Taichu, dia milikmu. Saudara Yun, tolong beri jalan. Aku ingin pergi ke istana Kaisar Langit Qin Ye untuk melihat-lihat dan duduk. Taichu melangkah maju. Di belakangnya, dahan-dahan pohon dao bergoyang saat ia berjalan menuju Kaisar Langit Yun. Kaisar Langit Yun masih menghalangi dirinya dan Kaisar Langit Hao Tian. Kaisar Langit Hao Tian mengerutkan kening dan tertawa, Saudara Yun, apakah kau berencana menghentikanku dan Kaisar yang telah pensiun pada saat yang sama? Pada saat ini, Taichu tiba-tiba berhenti dan melihat bayangannya sendiri dan bayangan Yang Mulia Langit Yun. Raja Dewa Leluhur dan matahari yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas desa yang riang. Ada banyak matahari di langit dan sinar mataharinya sangat menyengat. Bahkan sungai langit pun mendidih. Karena terlalu banyak matahari di langit, mereka tidak memiliki bayangan saat ini. Namun, Taichu menyadari bahwa ia dan Yang Mulia Langit Yun memiliki bayangan dan bayangan mereka terhubung. Mata Taichu berkedut. Saat ia mengulurkan tangannya untuk menghunus pedangnya, ki tunggal bawaan meledak. Pada saat ini, cahaya pedang di bayangan menyala dan mengangkat pedang dari selangkangan Taichu. Taichu terbelah menjadi dua. Xiang Jun muncul dan menebas tubuh Taichu. Kemudian, cahaya pedang menghujani dan memotong tubuh Taichu berkeping-keping. Dulu, tubuh Taichu adalah tubuh dewa kuno, Raja Surgawi, yang dikenal sebagai tubuh terkuat. Tapi sekarang, ia terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang Xiang Jun. Yang dihancurkan Xiang Jun bukan hanya tubuh fana dari awal mula absolut, tetapi juga jiwa abadi dari awal mula absolut. Sebagai eksistensi yang mencapai Dao melalui pembunuhan, jurus pertama Xiang Jun adalah jurus pembunuh yang tak tertandingi. Bahkan seseorang seperti awal mula absolut, yang mencapai Dao, tidak dapat menghentikannya. Sosok Xiang Jun terbang keluar dari potongan-potongan daging yang jatuh di udara dan langsung menuju pohon Dao dari Yi Qi Agung Surgawi dari awal mula absolut. Pada saat ini, niat membunuhnya bahkan lebih kuat dari niat membunuh miliaran dewa dan iblis di medan perang desa Riang, itu mengerikan dan mencekam. Di pohon Dao Taichu, bunga-bunga Dao berputar dan ki bawaan meledak. Kekuatan Dao yang tak terbatas bertemu Xiang Jun. Pada saat yang sama, tubuh Taichu dan Yuan Shen yang terpotong-potong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi ki bawaan yang menyatu membentuk tubuh dan Yuan Shen. Cahaya pedang itu sangat memukau saat membelah bunga-bunga Dao dan menebas pohon Dao. Xiang Jun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menebas dan tunggul serta akar pohon Dao terbelah bersama ki bawaan. Bagus sekali. Suara Kaisar Taichu datang dari belakangnya. Sebagai seorang pembunuh, kau sangat mengesankan. Namun, kau tenggelam dalam Dao pembantaian dan tidak memahami 5 prinsip bawaan. Dao awal absolut dari 5 prinsip terbagi menjadi 1 ki bawaan dan indera ilahi. Baik itu tubuh fisik, roh primordial, langit agung dari 1 ki, dan pohon Dao, bunga Dao, dan buah Dao, semuanya adalah 1 ki bawaan. Xiang Jun berbalik. Kaisar Taichu berdiri di depannya, dan di belakangnya, pohon Dao awal mula tiba-tiba terpencar dan berubah menjadi ki bawaan. Kemudian, ki bawaan berkumpul kembali dan berubah menjadi pohon Dao. Bunga Dao juga tergantung di pohon itu. Dan ki bawaan yang terbelah, langit agung, juga berubah menjadi ki bawaan, dan kemudian muncul kembali. Di belakang kepala Kaisar Taichu, istana-istana surgawi membentuk pengadilan surgawi agung. Ada 72 istana harta karun yang menjaganya, dan tatapan mereka tertuju pada Xiang Jun. Kau bukan guru surgawimu, katanya acuh tak acuh. Guru surgawimu mampu berkomplot melawanku dan melukai Dao agungku, menyebabkanku menderita luka Dao yang parah. Sedangkan kau tidak tahu apa-apa tentang Dao awal mula dan ki bawaan. Kau hanyalah mesin yang hanya tahu cara membunuh. Xiang Jun, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Xiang Jun menurunkan telapak tangannya dan menarik kembali niat membunuhnya. Tatapannya tertuju pada tubuh Kaisar Taichu. Hati Kaisar Taichu menegang. Yang Xiang Jun lihat adalah luka Dao yang ditinggalkan Qin Emu untuknya saat ia bertarung demi jiwa naga hijau Kaisar Timur. Dao mutlak awal, bawaannya 1 ki, aku memang belum pernah membunuhnya sebelumnya. Xiang Jun berkata datar, aku ingin mencobanya. Pupil mutlak awal mengerut dan ia tak punya pilihan selain memusatkan seluruh perhatiannya padanya. Jika Xiang Jun menyerang lagi, pasti akan ditujukan pada luka Dao yang ditinggalkan Qin Mu untuknya. Syukurlah, pembunuh ini tak bisa bersembunyi lagi. Dalam konfrontasi langsung, dia lebih rendah dariku, pikir Kaisar Taichu dalam hati.
Kaisar Surgawi Hao Tian mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Kaisar Taichu sebelum mengalihkan pandangannya. Saudara Yun, sepertinya kau memang punya beberapa trik. Sayangnya, kau berjalan di jalur kelas atas melawan kelas atas, kelas menengah melawan kelas menengah, dan kelas bawah melawan kelas bawah. Jika kau bertarung denganku, kau pasti akan mati. Yang Mulia Surgawi Yun tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya sedang membantu Saudara Hao. Saudara Hao, Anda telah mengembangkan Langit Agung Ki Tunggal, dan Awal Mutlak juga telah mengembangkan Langit Agung Ki Tunggal. Sedangkan saya mewarisi Langit Agung dari kesadaran ilahi Kaisar Agung. Ketika Langit Agung dari kesadaran ilahi dan Langit Agung Ki Tunggal bergabung, itu akan menjadi dao lengkap dari Awal Mutlak. Ia membentuk mantra pedang dengan tangan kirinya dan dengan lembut membelai pedang Kaisar Awal Mutlak. Batu primordial di antara alisnya memancarkan cahaya redup. Ia tersenyum dan berkata, dengan menggabungkan Langit Agung yang menaungi dan kesadaran ilahi dari Langit Agung yang menaungi, kita dapat mencapai dao awal mutlak sekaligus. Kekuatan dao awal mutlak hanya kalah dari Tai Yi. Di alam semesta ini, kita tak terkalahkan. Inilah alasan mengapa Dewa Kuno, awal absolut, selalu bertarung denganku. Selama dia mencapai dao awal absolut, dia bisa membuatmu turun tahta dan tetap menjadi anak harammu. Dan Saudara Hao, kau juga memiliki Langit Agung satu Ki. Mata Kaisar Surgawi Hao berbinar. Kau telah menyentuh hatiku. Saudara Yun, kau memang telah menyentuh hatiku. Kaisar yang telah pensiun itu masih rubah tua yang licik. Jika dia berhasil, itu memang akan menjadi masalah bagiku. Langit Agung satu Ki-nya melayang dan berkata sambil tersenyum, setelah aku mencapai dao awal yang absolut, aku pasti akan menguburkan Saudara Yun dalam kemuliaan. Mudah diucapkan. Yun, sang pemuja surgawi, tersenyum sangat gembira. Boom! Langit Agung mereka bertabrakan. Ketika kedua Langit Agung ini bertemu, bagaikan angin keemasan, embun giok, kayu kering, dan api yang berkobar. Begitu mereka bersentuhan, mereka mulai menyatu. Pada saat yang sama, istana surgawi di belakang kepala Raja Surgawi Hao bergoyang. 72 istana dari 36 istana surgawi berdiri tegak. Tidak hanya itu, ada juga istana awan ungu yang bersinar terang. Aula awan ungu ini sangat mempesona, jauh lebih mempesona daripada aula pencakar langit yang telah dikultivasikan oleh yang lainnya. Itu adalah proyeksi yang diberikan kepada Kaisar Surgawi Hao Tian oleh Tuan Muda keempat, Ji Xiao. Itu berisi kekuatan yang sangat dahsyat. Mananya jauh lebih kuat dari Kaisar Surgawi Yun. Kaisar Surgawi Hao Tian mengibaskan lengan bajunya, dan banyak aula terbang keluar dari istana leluhur kota Yujing. Mereka menekan indera ilahi Kaisar Surgawi Yun, Langit Agung yang meliputi, dan menekan kekuatan indera ilahi, Langit Agung yang meliputi. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Kaisar Surgawi Hao Tian adalah yang pertama menyerang. Gerakan dan seni ilahinya terbuka lebar dan kuat, menunjukkan kekuatan mencapai dao dengan kekuatan. Dia tidak perlu bertarung dengan Kaisar Surgawi Yun. Mananya terlalu kuat, dan dia bisa menghancurkan Kaisar Surgawi Yun sepenuhnya dengan kekuatannya. Kaisar Surgawi Yun, di sisi lain, jauh lebih berhati-hati. Dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan seni ilahi dan seni ilahinya. Pada saat yang sama, kekuatan pedang Kaisar awal absolut di tangannya juga terstimulasi secara ekstrim. Gerakannya semakin berubah, tetapi dia masih terdesak oleh serangan Kaisar Surgawi Hao Tian. Tidak hanya itu, indera ilahinya, Cakrawala Agung, juga ditekan oleh Cakrawala Agung satu Ki. Kaisar Surgawi Hao Tian merasa bahwa basis kultivasinya dan dasar kultivasinya terus meningkat, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akan memenangkan pertempuran ini. Yang Mulia Surgawi Yun menghunjamkan pedangnya ke depan. 33 surga prinsip pedang Kaisar Pendiri ada di tangannya, dan kehalusannya tak kalah dari Kaisar Pendiri Qin Ye. Bersama dengan kekuatan pedang Kaisar Primordial, kekuatan pedang ini berlipat ganda. Kaisar Surgawi Hao Tian tertawa terbahak-bahak dan menghancurkan surga ke-33 jalan pedang dengan satu pukulan. Kedua jarinya mencengkeram ujung pedang Kaisar Taichu. Kaisar Surgawi Yun menghunjamkan pedangnya ke depan dengan sekuat tenaga, tetapi pedang Kaisar Taichu itu tidak bergerak sama sekali. Begitu pula kedua jari Kaisar Surgawi Hao Tian. Ia tersenyum dan berkata, Saudara Yun, saatnya bagimu untuk melanjutkan perjalananmu. Ia menerjang maju dengan pedang Kaisar Taichu di tangannya. Gagang pedang itu menghantam dada Kaisar Surgawi Yun dengan bunyi gedebuk. Pedang itu mematahkan beberapa tulang rusuk dan menusuk dada Kaisar Surgawi Yun. Pada saat ini, Kaisar Langit Yun tersenyum. Cahaya dari batu primordial di antara alisnya langsung menjadi berkali-kali lipat lebih terang. Perasaan ilahi yang dahsyat menyerbu ke dalam ruang di antara alisnya. Pikiran Kaisar Langit Yun sedikit kacau untuk sesaat, lalu ia tersadar dan terkekeh. Namun, saat ia linglung, Kaisar Langit Yun mengerahkan segala daya upayanya untuk mengaktifkan kemampuan ilahinya. Itu adalah domain indera ilahi tertinggi. Domain indera ilahi tertinggi itu meledak dan memadatkan segalanya, memberi Kaisar Langit Yun waktu yang singkat. Simpul tali merah.
Ia membiarkan pedang Kaisar Taichu menembus dadanya, dan tangannya dengan cepat membentuk segel ke arah dahi Kaisar Langit Hao Tian. Kaisar Langit Hao Tian terkejut olehnya. Tepat saat simpul tali merah hendak mencapai dahinya, penampilan dan tubuhnya tiba-tiba berubah dengan cepat, dari laki-laki menjadi perempuan, dari Kaisar Langit Hao Tian menjadi Tuan Muda kedua. Guru secara khusus menciptakan kemampuan ilahi ini untuk menghadapiku. Tuan Muda kedua Wuji menjerit nyaring dan marah. Sebelum kemampuan ilahi simpul merah Kaisar Langit Yun mencapai dahinya, kemampuan itu dipatahkan oleh kekuatannya yang mengerikan dan tak terbatas. Telapak tangan Kaisar Langit Yun bahkan berlumuran daging dan darah, berubah menjadi tumpukan tulang. Tuan Muda kedua tertegun sejenak. Itu bukan simpul merah? Dia sangat takut pada simpul merah. Dia mengira itu adalah kemampuan ilahi yang diciptakan khusus oleh Tuan Istana Miluo untuk membunuhnya. Ketika dia melihat Guru Langit Yun menggunakannya, dia sangat marah dan mengambil alih tubuh Kaisar Langit Hao Tian. Dia berencana untuk membunuh Guru Langit Yun sendiri. Namun, simpul merah itu hanyalah topeng. Simpul itu dipatahkan oleh auranya sebelum sempat menyentuhnya. Tulang-tulang putih yang dibentuk oleh tangan yang mulia Surgawi Yun sudah ada di depannya. Kemampuan ilahi yang tersembunyi di bawah simpul tali merah tiba-tiba meledak. Kemampuan ilahi yang tidak mudah. Kemampuan ilahi ini tidak memiliki kekuatan apapun. Pedang itu menembus tubuh Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua sedikit tertegun. Ia menjentikan jarinya dan mengenai ujung pedang Taichu. Yang mulia Surgawi Yun terlempar mundur dan terpaku di pohon daunnya dengan bunyi gedebuk. Tuan Muda kedua menyentuh tubuhnya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Yang mulia Surgawi Yun meraih bilah pedang dan menghunus pedang Kaisar Taichu. Ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Saya pandai meniru dan belajar. Simpul merah terlalu dalam dan saya tidak bisa mempelajarinya. Saya hanya bisa meniru bentuknya. Tapi saya bisa mempelajari sebagian besar keterampilan yang sulit. Tuan Muda Surgawi Yun memegang pedang Kaisar Taichu dan perlahan bangkit. Ia menatap Tuan Muda kedua dan menyeringai, Tuan Muda kedua, Tuan Muda Surgawimu meminta saya untuk mengantar Anda. Denganmu? Tuan Muda kedua mencibir. Denganku. Master Surgawi Yun menegakkan punggungnya dan meraih dadanya. Ia mengeluarkan beberapa tulang rusuk yang telah dimasukkan ke dalam jantungnya dan melemparkannya ke tanah. Ia berkata dengan tenang, dengan awal yang mutlak ini, surga agung terbentuk oleh kombinasi Ki Tunggal Surga Agung dan Indra Ilahi Surga Agung, dan dengan lambaian lengan bajunya, aula leluhur yang tertindas di surga kosmik agung kesadaran terbang keluar dan tersapu oleh lengan bajunya. Dan ruang hampa pamungkas yang khusus menghancurkan jalan Sang Maha Kuasa. Yang mulia Surgawi Yun menghentakkan kakinya dengan keras. Dua surga kosmik agung terbang dan memasuki ruang hampa pamungkas. Angin dingin dan sunyi bertiup dan bertabrakan hebat dengan angin panas dan sunyi di sekitar Tuan Muda kedua. Ekspresi Tuan Muda kedua sedikit berubah. Ia segera berencana untuk mundur ke belakang layar dan membiarkan Kaisar Hao mengendalikan tubuh ini. Ia memiliki salah satu dari dua tubuh Dao Kaisar Hao. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat khawatir ia akan melepaskan tubuh aslinya jika terpisah dari Kaisar Hao, sehingga mereka menyegelnya dalam tubuh Kaisar Hao. Meski begitu, Tuan Muda kedua masih lebih kuat dari Kaisar Hao. Ia sering muncul dan menyingkirkan roh dan kesadaran primordial Kaisar Hao. Ia juga bisa membiarkan Kaisar Hao mengendalikan tubuhnya kapan saja. Seperti yang dikatakan Kaisar Langit Yun, kekosongan pamungkas dan Dao Agung lubang runtuhannya saling berlawanan. Oleh karena itu, membiarkan Kaisar Hao berurusan dengan Kaisar Langit Yun adalah keputusan terbaik. Selama Kaisar Hao keluar, ia dapat mengambil kembali satu Ki Agung Surgawi miliknya. Pada saat itu, satu Ki Agung Surgawi akan menyatu dengan Indra Ilahi Agung Surgawi. Kaisar Langit Yun pasti tidak akan mampu menandingi Kaisar Langit. Namun, kali ini ada masalah. Ketika Tuan Muda kedua mencoba bertukar dengan Kaisar Surgawi Hao Tian, kekuatan suci bui yang tersembunyi di tubuhnya tiba-tiba meledak, mencegahnya bertukar dengan Kaisar Surgawi Hao Tian. Sekeras apapun ia mencoba, hasilnya tetap sama. Tuan Muda kedua terkejut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Mulia Surgawi Yun di seberangnya. Ia bertanya dengan bingung, kau baru saja mempertaruhkan nyawamu dan menggunakan simpul tali merah palsu untuk memancingku keluar. Lalu, kau menggunakan kekuatan suci bui untuk menyegel Kaisar Surgawi Hao Tian. Apakah itu saja untuk saat ini? Tuan Surgawi Yun menggoyangkan pedang Kaisar Purba dan berkata sambil tersenyum, ini rencanaku. Penggabungan Langit Agung Ki Tunggal dan Langit Agung Indra Ilahi terus berlanjut. Seiring penggabungan yang semakin mendalam, kultivasi dan basis kultivasinya meningkat pesat. Kekuatan pedang Kaisar Primordial di tangannya juga meningkat. Selama dua Langit Agung menyatu dan menjadi Langit Agung Primordial, ia akan mampu merebut basis kultivasi Kaisar Surgawi Hao Tian dan membantunya mencapai Dao Primordial, menjadikannya eksistensi terkuat di dunia. Sebelumnya, ia tidak memiliki peluang menang melawan Tuan Muda kedua. Sekarang, ia hanya memiliki peluang 10%. Jika dua Langit Agung menyatu sepenuhnya, maka peluangnya untuk menang adalah 70%.
Kemenangan dan kekalahan bergantung pada detailnya. Kaisar Surgawi Hao Tian memang lawan yang sangat menakutkan. Namun, karena ia pernah mengalahkan Tuan Surgawi Yun sekali di masa lalu, ia memiliki mentalitas seorang pemenang. Selain itu, basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Master Surgawi Yun, menyebabkan dia lalai dan memandang rendah dirinya. Serangan Kaisar Langit Hao Tian tidak salah. Yang salah adalah ia meremehkan musuhnya. Ia meremehkan Kaisar Langit Yun, sehingga Kaisar Langit Yun memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan Tuan Muda kedua untuk memancingnya keluar dengan simpul merah. Kemudian, ia akan menggunakan kemampuan ilahi Bui untuk menyegel Kaisar Langit Hao Tian. Karena Kaisar Langit Hao Tian tidak dapat keluar, Kaisar Langit Yun memiliki kemungkinan untuk merebut satu Ki Agung Surgawi dan mengolah semua Langit Agung Primordial. Ia juga memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran dengan Tuan Muda kedua, meskipun peluang menangnya kecil. Tuan Muda kedua berhenti mencoba mengeluarkan Kaisar Langit Hao Tian. Ia berkata, ini adalah kekuatan supernatural seorang penghujat. Sungguh luar biasa. Rencanamu juga luar biasa. Kekosongan tertinggi dan dao tertinggi memang tidak selaras. Kau menarikku ke dalam kekosongan tertinggi, dan memang, kau dapat menggunakan kekosongan tertinggi untuk menghancurkanku. Sayangnya, kau telah melupakan identitasku. Ekspresinya tenang, ia berkata ringan, saya adalah Tuan Muda kedua Istana Miluo. Semua Tuan Muda telah mencapai puncak dalam aspek tertentu setelah mempelajari mantra dan spiritual guru. Dibandingkan dengan mantra dan spiritual Istana Miluo, kalian yang disebut-sebut sebagai orang suci surgawi dan yang disebut-sebut sebagai peraih dao masihlah orang-orang barbar di hutan belantara yang primitif. Ia berjalan menuju Yang Mulia Surgawi Yun, wajahnya dipenuhi hasrat membara untuk menghancurkan segalanya. Sungguh menyedihkan. Kau pasti datang untuk membunuhku dengan tekad untuk mati. Kau sudah merencanakannya sejak lama sebelum kau menemukan ide ini. Kau pikir peluang menangmu kecil. Kau pikir kau bisa mengulur waktu. Setelah menyatu dengan dua langit luo yang agung dan mencapai dao, kau punya kemungkinan untuk membunuhku. Aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Yuan Qi kekacauan primordial muncul dari tubuhnya. Angin dingin dan angin panas di tubuhnya mencair, menghilangkan basis kultivasinya. Tapi sekarang, kemunculan Yuan Qi kekacauan primordial memperlambat tren itu, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pupil Yang Mulia Surgawi Yun mengerut. Sungguh menyedihkan. Meskipun aku tidak setuju dengan filosofi guru, keterampilan Tao dan spiritualisme guru memang mendalam dan tak terduga. Karena itu, aku mempelajarinya dengan sangat serius dan memperoleh banyak pemahaman. Tuan Muda kedua Wuji melihat ekspresinya dan terkekeh, meruntuhkan kepercayaan diri dan keyakinannya, lalu berkata dengan santai, sebelumnya kau pikir kau punya peluang menang, tapi sekarang kau sama sekali tidak punya peluang? Sungguh orang yang menyedihkan. Bahkan jika kau mengorbankan nyawamu untuk kematianku, kau hanya akan membunuh salah satu klonku. Itu tidak akan berpengaruh pada tubuh asliku. Lagi pula, aku tidak bisa dibunuh sama sekali. Kau telah menghabiskan semua kebijaksanaanmu dalam hidupmu, ingin mencapai dao dan melampaui batas. Kau juga telah menyerahkan segalanya untuk membunuhku, tapi itu sungguh menggelikan. Sungguh orang yang menyedihkan, biarkan aku mengakhiri hidupmu yang rendah ini. Dia mengambil langkah berani. Rekan Taois Taiji, apapun yang terjadi, kita tetaplah yang tertinggi kelima di alam bawaan dan berada di tingkat yang sama. Mengapa kita harus membunuh orang-orang kita sendiri? Orang-orang di desa Riang telah pindah ke kedamaian abadi. 33 surga telah kosong, hanya menyisakan kota-kota suci yang kosong. Pasukan dari berbagai kota suci juga menyerbu ke surga di bawah, bertempur dalam pertempuran berdarah dengan pengadilan surgawi. Pada saat ini, dalam Denting dan Yang Tian, tubuh dua dewa Taiji kuno menyatu dan berubah menjadi dewa kuno yang tak tertandingi besarnya, berdiri di antara langit dan bumi. Matahari, bulan, dan bintang-bintang berada di atas kepala mereka, dan meja pasir Taiji telah berubah menjadi senjata dewa yang sangat besar. Di bawah dorongan mereka, kekuatan tak terbatas meledak, bumi Heiang Tian terkoyak, dan gunung-gunung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pasir dan debu yang mengepul, memperkuat kekuatan meja pasir. Lawan dewa kuno Taiji adalah seorang pria gemuk kecil yang berguling-guling dengan cepat di pasir. Terkadang, ia akan beradu keras dengan dewa kuno Taiji, menyebabkan kulit dan dagingnya terbelah. Di lain waktu, cermin langit cerah di belakang kepalanya akan bersinar terang, membuatnya berubah menjadi langit cerah, ia menghindari serangan dewa kuno Taiji. Kedua dewa kuno Taiji tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Rekan-rekan Taois, kita seia sekata. Pria gemuk kecil itu menyerang mereka. Kedua dewa kuno Taiji benar-benar murka. Mereka mengerahkan seluruh basis kultivasi mereka, dan meja pasir Taiji tiba-tiba berubah menjadi 28 alam surgawi. Seolah-olah 28 diagram Taiji telah terbentang, saling tumpang tindih di bawah ekor ular mereka. Taishi, kau tak berwajah dan tak berkulit. Kau bilang kita satu nafas, tapi kau menggunakan segala macam jurus yang kejam dan sadis untuk menyerang kami.
Kau tak mengerti situasi umum, dan kau tak bisa melihat situasinya. Lupakan saja, hari ini kami akan bertarung sampai mati denganmu. Beranikah kau memasuki diagram Taiji kami? Taishi berhenti dan dengan hati-hati mengamati diagram Taiji 28 alam surgawi. Ia tersenyum dan berkata, rekan-rekan Taois, apakah kalian sedang menempuh jalan alam Dao? Alam Dao dibuka oleh Kaisar Pendiri. Jangan lupa menggali sumur saat makan air. Kalian telah mendapatkan keuntungan dari bisnis Kaisar Qin, tetapi kalian datang untuk menghancurkan desanya yang riang. Kalian tidak pantas disebut keranjang. Dewa kuno Taiji terbelah menjadi dua dan berubah menjadi Yang Mulia Surgawi Taiyang, Yang Mulia Surgawi Taiyin. Wajah Yang Mulia Surgawi Taiyang memerah karena malu. Yang Mulia Surgawi Taiyin mencibir dan berkata, percuma saja bicara. Berani masuk? Taishi membuka kakinya yang pendek dan berjalan ke alam surgawi ke-28. Ia berkata sambil tersenyum, kenapa aku tidak berani? Aku ingin melihat seberapa hebat kalian berdua saat melangkah ke Dao di dunia fana. Pada saat yang sama, penghalang dunia surgawi bayangan tiba-tiba runtuh. Sebuah platform giok pengadilan leluhur yang besar menerobos penghalang dunia bayangan dan muncul di permukaan laut dunia bayangan. Pasukan pengadilan surgawi terus terbang dari platform giok dan menyerbu dunia bayangan. Dunia bayangan surgawi adalah wilayah kedamaian abadi. Banyak orang yang hidup di sini. Mereka telah membangun peradaban unik milik dunia bayangan surgawi dan mengembangkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi dunia bayangan surgawi. Sejak perang besar meletus, kehidupan manusia terjerumus ke dalam kesengsaraan, kehancuran surga satu persatu, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pasir hitam, dunia bayangan surgawi menjadi semakin besar. Kini, dunia bayangan surgawi telah menjadi surga terbesar milik dunia asal. Lautan bayangan surgawi juga telah meluas puluhan kali lipat. Namun, ketika danau giok istana leluhur runtuh, laut bayangan surgawi terhimpit hingga tak mampu lagi bangkit. Dewa dan iblis istana surgawi yang tak terhitung jumlahnya menginjakan kaki di permukaan laut dan bergegas menuju daratan dunia bayangan surgawi. Gelombang invasi ini bisa dikatakan sebagai pertama kalinya pengadilan surgawi menginjakan kaki di wilayah perdamaian abadi. Dewi Surgawi Yin mengulurkan tangannya untuk meraih lautan dan mengguncangnya dengan kuat. Permukaan lautan langsung bergetar hebat, dan para dewa serta iblis pengadilan surgawi yang menyerbu di garis depan tiba-tiba ditelan oleh lautan. Namun, kekuatan danau giok milik pengadilan leluhur terlalu kuat. Para jenderal pengadilan surgawi di platform giok memimpin banyak orang suci untuk bekerja sama mengaktifkan danau giok yang langsung menekan permukaan lautan yang bergetar. Jika Dewi Surgawi Yin mencoba membalikan permukaan lautan lagi, dia tidak akan mampu melakukannya. Aku tidak ingin mengubah seni ilahiku menjadi senjata untuk membunuh semua makhluk hidup. Tubuh Dewi Yin bergetar ketika dia tiba-tiba teringat bagaimana Qin Mou memintanya teknik tahta kaisar kultus. Dia pernah berkata bahwa dia akan menghadapi situasi seperti itu cepat atau lambat, dan dia harus membuat pilihan saat itu. Namun kini, ia harus membuat pilihan. Ia berbalik menatap kota-kota dewa di dunia Heavenly Yin. Hanya ada beberapa dewa dan iblis di kota-kota itu, tetapi di belakang mereka terdapat semua makhluk hidup dari dunia Heavenly Yin. Di antara mereka terdapat orang-orang yang membawa kedamaian abadi, tetapi ada banyak orang yang ia ciptakan sendiri untuk mencerahkan dan membentuk jiwa para makhluk hidup. Ia adalah ibu mereka, ibu surgawi mereka. Dewi Yin Surgawi menoleh ke belakang dan air mata mengalir di wajahnya. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi meletus, dan pasukan dewa dan iblis dari pengadilan surgawi yang menyerbu ke pantai untuk menyerangnya dan kota ilahi dunia bayangan surgawi tiba-tiba memiliki pasir hitam yang menggelinding di mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan roh primordial mereka hancur. Mereka berubah menjadi pasir hitam dan menyatu menjadi langit dan bumi dunia surgawi Yin. Tren ini bagaikan wabah. Ia mengikuti permukaan laut dan langsung menuju ke platform giok istana leluhur. Semua dewa dan iblis tak berdaya melawan kekuatan mengerikan seni Dao dari dunia Yin surgawi. Para dewa dan iblis dengan cepat berubah menjadi cangkang. Mereka tak bernyawa, tak berjiwa, dan mayat mereka tenggelam ke dalam lautan dunia Yin surgawi. Dewi Surgawi Yin merasakan sakit di hatinya. Ia tak sanggup menanggungnya. Meskipun ia adalah dewa kuno dunia Yin surgawi, ia hanya membunuh satu orang sejak ia dibangkitkan, yaitu putra surga Yin. Ia tak pernah mampu menghadapi makhluk lain, tetapi kali ini, ia tak punya pilihan selain bertindak. Istana surgawi memiliki terlalu banyak dewa dan iblis, dan dunia cakrawala yang teduh pun tak memiliki banyak dewa dan iblis. Ia tak punya cara untuk melawan mereka. Ia harus memastikan keselamatan rakyatnya. Altar giok istana leluhur bersinar terang. Jenderal yang menjaga altar giok mengaktifkan kekuatan altar giok dan menangkis kemampuan ilahi Dewi Surgawi Yin. Sebelum kekuatan serangan Dewi Surgawi Yin mencapai danau giok istana leluhur, altar itu hancur. Dewi Surgawi Yin, Tao Mu memang tak terbatas. Di danau giok istana leluhur, pasukan istana surgawi membentuk formasi. Adipati Ming, Adipati Li,
Adipati Yu, Adipati Agung, dan Adipati Suo masing-masing melangkah maju. Adipati Li memuji, Yang Mulia memerintahkan kita untuk datang ke dunia langit datar Yin. Jika kita ingin mengalahkan Dewi Surgawi Yin, aku khawatir kita akan menderita banyak korban. Untungnya, kita tidak harus bertarung sampai mati dengan Dewi Surgawi Yin kali ini. Begitu dia selesai berbicara, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar. Seorang dewa kuno mendarat di danau giok istana leluhur. Seluruh tubuhnya hitam pekat. Ia perlahan berdiri dan memandang ke seberang laut bersama permaisuri langit yang teduh. Suaranya bergetar, laut dipenuhi riak. Pejabat spiritual memberi salam kepada Dewi Surgawi Yin. Dewi, jangan salahkan aku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan Dewi karena berada di pihak yang salah. Siu, suara aneh udara terkoyak terdengar. Sesosok tubuh melewati platform batu giok. Dewa kuno yang hitam pekat dan sosok itu menghilang tanpa jejak. Dum, dunia cakrawala yang teduh berguncang hebat. Semua orang buru-buru menoleh dan melihat sebuah lubang besar di langit di atas dunia cakrawala yang teduh. Dewa kuno yang disebut pejabat spiritual itu terkoyak dan jatuh dari langit. Mayatnya jatuh ke laut dengan bunyi plop, ombak bergulung-gulung. Dewi Surgawi Yin kebingungan. Pejabat spiritual itu tiba-tiba muncul. Ia tampak sangat kuat dan menakutkan, tetapi tiba-tiba meninggal tanpa alasan. Ia kebingungan. Orang ini tampak sangat kuat. Siapa yang membunuhnya? Ia segera mengesampingkan masalah aneh ini dan dengan sepenuh hati menghadapi pasukan 7 kanselir pengadilan surgawi yang telah menyerbu ke dunia surgawi Yin. 7 kanselir pengadilan surgawi adalah para ahli paling kuno di tahta kaisar, dan mereka juga merupakan 7 orang yang jarang tergantikan. Mereka bisa dikatakan sebagai 7 tetua pengadilan surgawi dan menteri kaisar yang berjasa di era Han panjang. Mereka bertanggung jawab atas 7 kebijakan pengadilan surgawi, politik, perang, hukum, api, penjara iblis, penjara air, dan sui. Mereka sangat kuat. Bahkan tanpa pejabat spiritual itu, akan sangat sulit untuk menghadapi hanya 7 kanselir, apalagi danau giok pengadilan leluhur. Dunia surgawi Yin tidak boleh jatuh ke tangan istana surgawi, atau mereka akan melepaskan pasir hitam dan mengubahnya menjadi hantu kematian. Seluruh kedamaian abadi dan bahkan dunia asal akan berubah menjadi reruntuhan besar. Pertempuran surgawi Yin telah resmi dimulai. Di alam kemurnian tertinggi desa yang riang, Lan Yutian duduk di samping Nyonya Yuan Mu dengan bosan. Nyonya Yuan Mu sepertinya telah menemui suatu masalah. Ia masih tertawa dan berbicara dengannya beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba ia linglung dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Nyonya Yuan Mu terbangun dan melanjutkan topik pembicaraan. Ia terkikik dan berkata, siapa sangka tuan kerajaan surgawi yang tampan dan gagah berani saat itu akan menjadi sedikit gemuk sekarang? Adikku pasti sangat sedih melihatmu. Lan Yutian mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arahnya. Ia melemparkan batu kecil di tangannya dan berkata, kau tidak lagi gemuk. Yuan Mu, kau telah ditipu. Nyonya Yuan Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, aku disergap seseorang? Kenapa aku tidak tahu? Kau akan selalu linglung. Setelah linglung, kau akan lupa rasanya linglung. Lan Yutian berkata dengan serius, saat kau datang mencariku tadi, kau sudah linglung 2 kali dalam waktu singkat. Setiap kali kau linglung, waktu yang dibutuhkan untuk 1 kata, 12 detik, dan 3 kedipan, kau akan terbangun. Nyonya Yuan Mu mengedipkan matanya, ia sama sekali tidak merasa pikirannya melayang. Lan Yutian memegang dagunya, ia berpikir, kau pasti terkena kekuatan supernatural orang lain. Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti bisa membunuhmu. Tapi aku juga merasa ada kekuatan aneh di tubuhmu yang disegel olehmu. Jika aku membunuhmu, aku akan melepaskan kekuatan itu. Saat itu, aku pasti tidak akan bisa mengalahkanmu. Bahkan jika kita mengeroyokmu, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Nyonya Yuan Mu melihatnya berjongkok di tanah dengan tatapan tajam dan hendak menyerang, tetapi Lan Yutian berkata, selama kau punya niat membunuh, kau akan linglung. Kurasa kau telah terkena kemampuan reinkarnasi adikku. Setiap kali kau punya niat membunuh, kau akan bereinkarnasi. Aku tidak tahu apakah tebakanku benar. Ia mengangkat kepalanya. Mata Nyonya Yuan Mu memancarkan cahaya tajam, tetapi ia berdiri di sana dengan linglung tanpa bergerak. Jelas, ia telah memasuki kondisi linglung lagi. Benar atau tidak, selama aku memasuki kesadaranmu untuk melihatnya, aku akan tahu. Perasaan spiritual Lan Yutian berfluktuasi. Dengan desiran, ia memasuki kesadaran Nyonya Yuan Mu. Sesaat kemudian, ia muncul di benak Nyonya Yuan Mu. Melihat sekeliling, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Nyonya Yuan Mu tidak bereinkarnasi sekalipun ketika ia memiliki niat untuk membunuh, seperti yang ia duga. Sebaliknya, ia bereinkarnasi 960 kali. Tidak hanya itu, ia juga melihat bahwa di kedalaman lautan pikiran Nyonya Yuan Mu, kesadaran permaisuri sedang mengintai. Itu seperti lubang hitam pekat yang tersembunyi di bawah laut, terus mengembang. Jelas, bahaya yang ia rasakan berasal dari sini. Jika ia membunuh Yuan Mu,
Ibu Suri akan dibebaskan, tak terkekang. Oleh karena itu, Yuanmu sama sekali tidak bisa bergerak, atau ia akan membebaskan Ibu Suri. Yuanmu adalah metode yang diciptakan seseorang untuk menekan Ibu Suri. Dan orang itu pasti Qin Mu. Dan alasan Nyonya Yuanmu bereinkarnasi berulang kali mungkin karena Ibu Suri terlalu kuat, sehingga Qin Mu tidak bisa sepenuhnya menekannya. Sebuah cacat muncul dalam seni reinkarnasi ilahi. Lan Yutian menarik kembali kesadaran ilahinya dan membuka matanya lebar-lebar. Setelah beberapa saat, ia bergumam, kakakku benar-benar kejam. Jalan reinkarnasinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, aku tidak bisa memahaminya. Nyonya Yuanmu tidak lagi berbahaya baginya, tetapi seni reinkarnasi ilahi yang ditinggalkan Qin Mu cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Permaisuri. Pada saat itu, Permaisuri akan sepenuhnya menyatu dengan Nyonya Yuanmu dan menjadi Dewi Lubang Runtuhan sejati, membantai semua orang ke segala arah, itu sangat berbahaya. Lan Yutian menangkupkan dagunya sambil berpikir. Namun, kakakku bisa saja berkomplot melawan Ibu Suri dan membuatnya terjebak. Setiap kali dia terjebak, aku tidak dalam bahaya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku memikirkan cara menanamkan seni ilahi lainnya ke dalam tubuh Ibu Suri? Bahkan jika Ibu Suri melarikan diri di masa depan, itu tidak akan terlalu berbahaya. Ia memeras otaknya dan memeras otaknya.